Kitalah darah dan daging Tuhan Yesus. Ya, sebelum kita masuk firman-Nya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Biarlah kami ditebus Bapa dengan darah-Mu. Kau mati di kayu salib. Biar kami mengingat Bapa semua dan mengenang akan sebuah pengorbanan-Mu. Thank you Tuhan, dalam pengorbanan-Mu Kau mengajari kami ya Tuhan, bagaimana caranya Bapa kami boleh berjalan dengan cara-cara yang Kau perlihatkan. Kau memberikan teladan Bapa sebuah pengorbanan. Kau memberikan teladan Bapa bagaimana berjalan Bapa masuk dalam kerajaan sorga ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus, kami percaya Bapa, biarlah segala apapun Bapa yang Kau ajari dalam hidup kami percaya sekali lagi kekuatan-Mu Bapa yang membuat kami bisa berjalan, berdiri Bapa kuat sampai hari ini. Sebab Engkau-lah Bapa yang menebus umat manusia. Dan biarlah salib-Mu ya Tuhan memberikan kami kemenangan bukan kekalahan. Kemenangan Bapa daripada Engkau ya Tuhan, biarlah membuat kami sukacita. Mari Roh Kudus sadarkan kami, sebab salib kami harus jalani dengan kuasa-Mu, sehingga kami tahu Bapa bagaimana Bapa namanya menang Bapa bersama dengan Engkau. Dalam nama Yesus semua yang diberkati katakan amin. Ya, shalom semua ya Tuhan, biarlah Tuhan menuntun, membimbing, menguasai setiap hidup saudara dan saya dalam setiap momen event di mana Paskah ya. Kemarin kita Paskah ya, kemarin saya nggak khotbah karena banyak kesibukan, jadi nggak ada khotbah ya. Di hari Jumat harusnya nyampein firman, cuma disuruh ibadah, dan hari Minggu demikian. Nah, sebelum saya masuk firman-Nya, kemarin saya bicara minggu lalu ya, saya bicara tentang pertobatan ya. Dalam saya menyampaikan firman ya, ada banyak orang yang bertentangan dengan pengajaran yang saya ajarkan ya. Terserah, itu urusan mereka, bukan urusan saya ya. Karena bagi saya pertobatan itu penting ya. Jadi bukan dipikir keselamatan bukan karena perbuatan kita. Nanti saya khotbahin itu biar lebih detail lagi. Apakah keselamatan ada hubungan dengan perbuatan atau tidak ya, nanti ya kita akan bahas. Kenapa harus dibahas? Karena Tuhan suruh itu, dan buat ngapain ya? Karena ada banyak orang tuh menjelaskannya secara teologis ataupun pakai otak ya. Nah, Tuhan ngajari saya pakai roh ya. Jadi roh ini akan nguasain gaya berpikir kita, dan nanti akan dijelaskan supaya kita pinter saudara ya di dalam Tuhan, maksud Tuhan tuh bagaimana. Nah, saya berdoa saudara harus tahu bahwa pertobatan yang tadi saya highlight khotbah tentang pertobatan ya, minggu lalu saya khotbah tentang pertobatan. Nah, apa itu definisi pertobatan ya? Pertobatan adalah perubahan pikiran, sikap, dan hati saudara. Memang saudara harus tahu pertobatan juga mendampakkan buah daripada kehidupan kita melalui doa, penyembahan. Tapi pertobatan bukan gaya berdoanya, bukan saudara. Ya, gaya berdoa itu dampaknya. Tapi saudara tahu ada perubahan yang dari dalam. Karena orang berpikir saya sudah ibadah Pak, saya sudah berdoa. Sama seperti saya dulu berpikir seperti itu. Ya, saya berdoa sehari 4 jam. Saya baca firman puluhan pasal sehari. Dan dalam tempo 1 tahun kemudian saya pun ditegur, disuruh bertobat. Padahal setahun saya jalani cari Tuhan dengan luar biasa. Saya nggak ngerti pertobatan itu apa artinya. Ya mungkin kelihatannya sepele, tapi sebenarnya maknanya terlalu dalam. Nah, Tuhan mengingini itu. Ya, Yesus turun ke sorga, dari sorga turun ke bumi, bicara tentang apa? Pertobatan. Ahli Taurat yang tahu firman pun ditegur juga tentang pertobatan. Nah, kalau saudara sebagai pengikut Yesus tidak ada pertobatan, saudara akan menyakiti banyak orang termasuk Yesusnya. Karena saya percaya dosa itu pasti menyakiti Tuhan. Nah, setan tidak takut saudara kenal Tuhan. Setan tidak gentar, tidak mundur selangkah pun saat saudara tahu nama Yesus. Ya, tanpa pertobatan setan gak akan gentar saudara. Karena setan lebih tahu firman ketimbang kita semua. Dia lebih tua. Dia lebih ada keberadaannya ketimbang manusia. Ya, manusia belum ada, setan udah ada saudara. Nah, saudara boleh tahu bahwa setan gak gentar dalam namanya kehidupan saudara kenal Yesus. Tapi setan gentar kalau saudara itu bertobat, karena setan tidak melakukan pertobatan walaupun dia tahu firman. Nah, saudara harus tahu ya, hari-hari ini gereja takut berbicara tentang teguran untuk orang bertobat. Karena apa? Ya karena takut kehilangan jemaat. Ya, dan ada orang yang bilang dalam pengajaran kasih karunia, ya tidak salah pengajaran itu, tapi ada momentum yang dimana orang melakukan tindakan-tindakannya yang salah.
Sehingga ada orang yang bersalah, kita tutupi dengan kasih karunia yang padahal harusnya ditegur, ya. Tapi orang begitu takut dengan alasan jangan menghakimi. Nah, kemarin saya menjelaskan dalam khotbah itu, tegur dan menghakimi itu dua hal yang berbeda. Ya, kalau kita tegur, maksud hati kita itu entah lewat perkataan yang keras, lewat perkataan simple, lewat kasih, apapun lah, whatever saudara punya pandangan. Dalam teguran itu macam-macam kita bisa lakukan, ya, lewat didikan dan macam-macam, ya. Nah, teguran itu ujungnya supaya orang itu berubah, ya, menjadi yang lebih baik pastinya, menjadi lebih mencintai Tuhan. Nah, menghakimi adalah memakai dosa orang untuk menjatuhkan orang. Nah, itu bedanya menghakimi dengan tegur. Nah, kalau saudara namanya menegur orang dengan tujuan namanya supaya orang ini bisa lebih baik dan berubah dari perilakunya yang buruk, itu namanya tegur, bukan menghakimi. Nah, kalau saudara bilang, oh jangan menghakimi, nah saudara bisa mulai mengerti mana tegur, mana menghakimi. Nah, gereja nggak bisa bedain, kadang-kadang itu yang sangat membingungkan. Ya, ada orang-orang yang waktu itu saya pernah melihat, ya, di dalam gereja ada orang yang, mohon maaf, maling, saudara. Saya bilang tegur dong, oh jangan menghakimi. Nah, itu membuat orang kapan bertobat kalau semuanya digituin, saudara. Ya, Yesus pun juga menegur orang-orang yang melakukan namanya penyimpangan lewat firman ataupun juga lewat dalam kehidupan yang berdosa. Tuhan juga bilang jangan berbuat dosa lagi. Ya, Tuhan juga tegur. Tuhan juga tegur orang ahli Taurat di dalam Matius 12 ayat 34 dengan perkataan sangat keras. Ya, Yesus dengan orang-orang yang nggak tahu firman, dia ngomong sangat lembut. Dia bilang jangan berzina, jangan melakukan dosa. Ya, ayo. Ya, Yesus dengan lemah lembut, tapi dengan orang yang tahu firman, oh Yesus ngomong keras. Hai ular beludak. Ya, kamu jangan hidup dalam kemunafikan. Oh, sangat keras, saudara. Makanya orang Taurat begitu marah dengan Yesus. Ya, jadi ada momentum di mana Tuhan bisa melakukan yang lembut, bisa melakukan juga yang keras. Kenapa? Degil hati manusia. Nah, dengar baik, saudara. Ya, bukan berarti saudara pikir, oh keselamatan nanti semua daripada Tuhan. Enggak, pertobatan upayanya daripada hidup saudara di dalam Tuhan. Karena buat apa kita terima Yesus kalau perbuatan kita masih sama aja sebelum kita kenal Tuhan. Nah, penyesalan dan pertobatan itu dua hal yang berbeda. Saya berdoa saudara cari khotbah itu dan dengarkan, ya, memang ada pro kontra dalam firman yang saya sampaikan, tapi saya nggak mau pusing, saudara. Saya cuma dengar Roh Kudus bicara apa, kerjakan, nggak usah pusing pendapat orang. Ya, karena pendapat Tuhan jauh lebih perlu kita dengar ketimbang pendapat orang. Ya, karena Roh Kudus akan berbicara dan mengajar sesuai dengan apa yang firman, ya. Karena saya mengajak teman-teman itu bukan untuk berbuat dosa, tapi tinggalkan dosa. Itu seirama dengan pemahaman Tuhan Yesus yang dimana, ya, untuk menebus dosa saudara dan saya. Yang percaya katakan amin. Nah, saudara bisa cari khotbah saya di sini, saudara bisa klik nama saya, di situ ada link YouTube, saudara bisa klik link itu dan lihat. Ada mungkin langsung masuk. Kalau saudara sebagai orang tua mungkin kurang mengerti aplikasi tersebut, saudara bisa minta anak, teman, kerabat, tetangga untuk minta dibantu lihat khotbah-khotbah yang mungkin saudara membutuhkan dalam kerohanian saudara. Nah, hari ini saya nggak bicara tentang pertobatan karena itu sudah dinaikkan, sudah dikhotbahkan. Saya bicara tentang, ya, penyalipan Tuhan, ya. Nah, saudara lihat, ya, seberapa saudara mengenal Tuhan dalam membangun sebuah hubungan dengan Tuhan. Yesus mati di kayu salib bukan hanya tebus dosa saudara dan saya. Kenapa, Pak? Karena Tuhan juga ingin membangun sebuah hubungan interaksi antara Allah dengan manusia. Ya, dengar baik saudara. Kalau saudara lihat di kepercayaan orang-orang, gak ada Tuhan yang modelnya seperti Tuhan kita. Ngapain? Turun seirama sederajat dengan manusia yang hina ini. Gak ada Tuhan yang kudus, yang suci. Ya, kalau saudara sebagai orang yang kaya, ya, hidup dalam kemewahan, tapi mau seirama hidup dengan orang-orang yang sederhana, mungkin yang miskin, yang mohon maaf yang jorok mungkin, ya. Dan nggak ada yang mau pasti kita, kenapa? Oh geli gitu dan sebagainya. Nah, Tuhan Allah kita yang bernama Yesus Kristus di tempat yang kudus dia tinggalkan, ya, Filipi 2 ayat 8, 9, 10, ya, ayat 6 dulu, ya. Dia mengambil rupa seorang manusia, ya, untuk namanya apa? Meninggalkan keilahiannya untuk saudara dan saya dijumpai. Untuk saudara dan saya berkomunikasi, untuk saudara dan saya bisa berhubungan, ya, bisa namanya melakukan interaksi dengan Tuhan yang sangat rendah hati ini. Ya, ada amin saudara. Nah, saudara mendengar firman hari ini, saya mau mengabarkan hidup saudara manusia tanpa Tuhan tidak mungkin rasanya. Ya, ini bukan soal saudara hidup miskin, kaya, atau punya uang atau tidak punya uang.
Saya dalam melayani Tuhan udah lihat yang miskin butuh uang, ya yang kaya kadang-kadang butuh kesehatan. Dan ya ini saling melengkapi satu dengan yang lain. Ya yang saya sampaikan hari ini, saudara kalau tidak membangun hubunganmu dan Yesus sudah mati di kayu salib buat saudara dan saya, dan inilah yang membuat saudara bisa mengalami banyak hal yang kehilangan, damai sejahtera, sukacita, baik juga di dalam kehidupan saudara, mengalami kesengsaraan itu sendiri. Kenapa? Hubunganmu dengan Tuhan. Saya melihat salib Yesus itu bukan hanya menghapus dosa manusia. Ya, saya mendapati banyak sekali Yesus kenapa melakukan penebusan ataupun juga mati di kayu salib. Buat apa Pak? Tebus dosa. Wah, itu sangat minim menurut saya. Ya dahulu juga saya berpikirnya begitu. Wow, cuma buat tebus dosa. Bukan saudara. Ya itu satu tujuan utamanya. Tapi ada hal-hal yang lain yang tersembunyi yang saudara perlu dengar. Ngapain Pak? Untuk namanya berhubungan dengan saudara dan saya. Nah, sehingga dia mau turun dan mati bagi hidup saudara dan saya. Nah, Tuhan mati di salib bukan hanya mengorbankan dirinya, tapi membangun sebuah hubungan lewat penghapusan dosa saudara dan saya. Kenapa Pak? Karena waktu Adam melakukan dosa, Adam gak bisa lagi melihat Allah, saudara. Selesai. Nah, kita hidup buat apa? Wah, buat supaya punya keluarga Pak. Ya, bukan itu sebenarnya tujuan kita. Nah, kalau saudara masih berpikir, wow, supaya kaya Pak. Nah, pemikirannya masih duniawi. Nah, saudara perlu tahu, Yesus mati di kayu salib buat saudara dan saya ketemu dengan dia kelak di waktu yang akan datang, sesuai dengan janji yang difirmankan Tuhan. Nah, saya tahu ada beberapa orang akan mengalami sebuah kesengsaraan. Kalau saudara nggak ngerti bagaimana hidup dalam namanya Tuhan, saudara akan keluar dari salib Tuhan dan saudara akan mengalami salib yang berikutnya. Nah, lihat sekarang Lukas 9 ayat 23. Ya, saya lihat akhir zaman hidup orang itu akan makin namanya liar dan lebih brutal daripada tahun-tahun sebelumnya. Kenapa Pak? Karena saya melihat iblis mulai tahu Tuhan akan datang yang kedua kali. Dan iblis juga berupaya menjatuhkan sebisa mungkin manusia hidup dalam dosa. Nah, lihat Lukas 9 ayat 23. Kalau saudara punya Alkitab, ya Shalom. Katanya kepada mereka semua, ya, setiap orang yang mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ya, dengerin firman-Nya saudara. Tadi waktu kita berdoa, Tuhan sampaikan begini. Ya, saya nggak menyiapkan semua materi ini, saya cuman dapat pesan-pesan Tuhan tuh biasanya kita lagi ngomongin firman natural, suaranya bisa muncul dengan seperti itu. Kadang-kadang saya lagi nyantai nggak ada suara apa-apa, tapi giliran kita lagi nyiapin ataupun berkhotbah seperti ini, suaranya seringkali muncul di tengah-tengah kita lagi berbicara tentang firman. Nah, dengar baik saudara. Buat apa sih Pak kita ikut pikul salib? Nah, ingat ya, Yesus memang hakikatnya Allah ya. Saya disclaimer dulu. Ya, tidak ada orang bisa ke surga tanpa Yesus. Ya, saya disclaimer dulu. Ya, tadi Tuhan sampaikan gini, aku memberikan teladan bukan hanya kerendahan hati. Apa? Tentang membawa salib. Nah, firman ini ya kepada semua, mereka semua, nggak ada yang terkecuali. Kamu mau darah biru, darah hijau, mau darah mana, dari Eropa, dari Jawa, dari Sunda, dari mana terserah lah saudara. Ya, selama kamu bisa, Pak saya mengikut Yesus, nggak peduli kamu mau kaya mau miskin, dari kalangan mana sebelah ya, dari pulau nggak dari pulau, dari kota, dari desa, dari kampung, mau dari mana, semua mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ya harus apa? Sangkal diri. Kedua apa? Pikul salib. Kenapa harus memikul salib Pak? Supaya kamu bisa bertemu dengan Yesus, supaya kita bisa berakhir di kerajaan sorga. Yang percaya katakan amin. Ya, Shalom. Jadi tujuannya apa Pak? Itu. Nah, Tuhan kasih teladan bukan hanya kerendahan hati, bagaimana dia juga membawa salib. Masalahnya gini saudara, banyak orang disuruh bawa salib, tidak ada yang mau. Ya dengar ya, kita juga sering namanya bikin statement ataupun juga berkata-kata tentang apa? Pikul salib. Saya mau sampaikan saudara, banyak orang takut pikul salib loh.
tapi pengen kerinduannya ketemu Tuhan Yesus. Nah, tanpa pikul salib, ya nggak mungkin kamu ketemu Yesus. Dan saudara perlu tahu, salib itu nggak perlu saudara takutin, saudara. Kenapa? Ya, jangan berpikir, lu pikul salib. Memang betul, setiap kita akan kena. Semua pengikut Yesus. Yang ngomong siapa, Pak? Firman tadi, Lukas 9 ayat 23. Nah, beberapa orang namanya cuman disuruh berdoa, wah, enggak mau. Firmannya bilang apa? Pikul salib setiap hari. Ya, sangkal diri itu maksudnya gimana, Pak? Maksudnya adalah bukan hidupmu lagi. Cuman cara berpikir kita masih pengen, namanya saya pengen punya cita-cita kayak gini. Itu keinginanmu, nggak sangkal diri sebenarnya. Sangkal diri itu bukan gaya hidupmu lagi. Semua diputar sama Tuhan. Kenapa diputar? Karena kamu nggak akan namanya terkagum-kagum ibaratnya dengan Tuhanmu kalau dibuat cara berpikirmu yang digenapi. Makanya saya bilang jangan pernah tebak jalannya Tuhan. Kenapa? Tuhan akan buat kita muter. Kamu mikir A, dia akan pikir Z. Kamu mikir C, dia akan pikir namanya F. Itu Tuhan yang saya kenal. Nah, sangkal diri, saudara harus tahu bahwa semua jalan hidupmu itu, kamu makanya di dalam Yakobus bilang apa? Serahkan ke dalam tangan Tuhan dulu, biar Tuhan yang ngatur. Nah, contoh saya sangkal diri gak? Oh, sangkal diri lah. Kalau enggak, bagaimana mungkin jadi hamba Tuhan? Pengennya saya apa? Pengennya saya ya jadi pengusaha, saudara. Jadi orang kaya. Pengennya saya, kepinginnya saya itu. Nah, bagaimana jadi hamba Tuhan? Saya harus sangkal diri, buang semua harapan manusia saya. Ngapain ngikut Yesus? Nah, kalau saudara tanya, mayoritas pendeta akan jawab. Ya, kamu tanya pendetamu, gembalamu, Pak, punya cita-cita nggak jadi pendeta? Pasti dibilang nggak ada, nggak kepingin jadi pendeta. Nah, makanya hamba-hamba Tuhan ataupun pendeta-pendeta, ya beberapa tuh mayoritas sangkal diri. Kenapa? Harapan dia tuh mungkin jadi atlet, mungkin. Ya, jadi artis mungkin. Jadi pengusaha mungkin seperti saya. Ya, tiba-tiba melayani. Ya, nah itu namanya sangkal diri. Nah, saya nggak mau bahas sangkal dirinya. Harusnya kamu ngerti tentang itu. Nah, Tuhan mau ngarahinnya kemana? Oh, saya pengen anak saya sekolah kedokteran. Tuhan bilang enggak, ambil pengacara. Mungkin gitu. Nah, itu sangkal diri, saudara. Kalau nggak sangkal diri, enggak bisa. Ya, dan saudara harus tahu, saya mau sampaikan begini, kenapa banyak orang hidup dalam keadaan sengsara? Banyak orang nggak bisa ikut Tuhan sebenarnya. Kenapa, Pak? Salibnya kamu takutin. Salib itu apa, Pak? Ninggalin hidup yang berdosa. Ya, Tuhan pernah ngajari saya, Tuhan, kenapa engkau nggak buat aku kaya raya? Saya pernah ngomong begitu dalam doa saya. Karena harapan saya jadi pengusaha sukses, saudara. Harapan saya. Tuhan ngomong begini, kalau kau nggak tinggalin itu, kau akan hidup dalam dosa. Ya, saya nggak mau bahas terlalu dalam. Setelah saya berpikir dan merenungkan kata-kata itu, betul Tuhan, saya pasti jatuh dalam dosa. Kalau seandainya puncak karir yang saya mau bukan yang Tuhan mau gitu, saya akan berada di tempat berdosa itu. Ya, kita pernah bahas tentang mamon, khotbah mamon itu. Ya, Pak apa? Nah, tinggal cari khotbahnya. Biar saya nggak jelasin lagi. Nah, banyak anak-anak Tuhan jangan berpikir bahwa salib itu saya nggak mau Tuhan, saya maunya langsung kemuliaan. Nggak ada, saudara. Makanya saya berkali-kali, saya nggak percaya pengajaran namanya sekali selamat tetap selamat. Nggak ada. Orang Tuhan bilang apa? Salib. Nah, Yesus bawa salib, bukan salibmu yang dibawa. Salibnya dia sendiri. Kenapa? Karena dia jadi rupa seorang manusia.
Dia Tuhan turun jadi manusia, bukan Tuhan turun jadi Tuhan. Nah ini banyak anak-anak Tuhan ngawur saudara. Kalau dia Tuhan tidak mungkin bisa disalib. Tuhan itu roh. Kalau dia dalam posisi jadi Tuhan tidak mungkin berdarah saudara. Nah kenapa saya mempercayai Yesus jadi rupa manusia 100% yang keilahiannya dia tinggalkan dalam hakikat ketuhanannya. Ya ditancep paku blek, berdarah, bres. Bisa disalib, tewas. Nah, Yesus bawa salib. Jangan dipikir tuh salibmu loh. Salibmu itu nggak dibawa, kamu harus bawa sendiri masing-masing. Loh, firman-Nya bilang begitu, saudara. Lihat, katanya kepada mereka semuanya. Katanya tuh huruf besar, ya, nyanya tuh huruf besar. Artinya kata Yesus kepada kamu semua, termasuk saya. Setiap orang yang mau mengikut Yesus, dibilang apa? Ya harus apa? Sangkal dirinya. Makanya kalau saudara bilang, aku mau ikut Yesus, tanya toh masa depanmu. Tuhan, aku punya anak. Anakku ini tolong bawa kemana? Supaya apa? Tidak ada penyangkalan diri, saudara. Biar Tuhan tuh ngatur semuanya. Penyangkalan diri itu bagaimana Pak? Karena kamu punya keinginan, biar kalau misalnya saudara masih punya anak, ya diajarin firman, ya biar nanti pemikirannya firman yang muncul di dalam anak itu, sehingga tidak perlu lagi menyangkal diri. Karena Tuhan membimbing dia. Nah bagaimana penyangkalan diri? Karena kita manusia, ya terkhususnya misalnya saya udah berpikir, wow saya mau begini, saya mau begitu. Ya terima kasih. Ya, saya mau minta begini, minta begitu. Nah kadang-kadang nggak di-approval sama Tuhan. Kenapa? Beda pandangan sama Tuhan. Beda jalan. Kayak kemarin ada satu dosen cerita, saya pengen bisnis, jualan babi. Wah taunya apa? Jualannya dihancurin saudara sama Tuhan. Ya dia kesaksian dia ya. Dia hancurin. Tuhan maunya apa? Melayani. Nah itu sangkal diri. Pikul salib, prosesnya. Ya, mau ikut Yesus, ada salib loh. Siapa yang mau ikut Yesus? Ada salib loh. Ya jadi jangan pikir, oh salib saya, Yesus yang bawa. Yesus bawa salibnya sendiri. Kenapa dia bawa salib? Karena dia lagi jadi manusia. Setiap manusia harus bawa salib. Ya nggak ada namanya, oh saya maunya Yesus yang bawain salib saya. Nggak ada. Contoh ya, kalau kamu sekolah, wah sekolahnya berat, wah orang tua gua aja yang gantiin, bisa nggak begitu? Ayo, wah saya misalnya kuliah kedokteran, wah berat, pah mah berat kuliah kedokteran, papa mama aja yang masuk kuliah, gantiin saya, bisa nggak begitu? Tidak bisa saudara, kamu yang harus bawa salib itu. Nah keselamatan memang daripada Tuhan. Nah nanti kita bahas tentang perbuatannya. Apakah kita nggak perlu berbuat apa-apa sehingga keselamatan itu muncul? Nah kalau kamu ngerti khotbah ini harusnya udah nangkep sebenarnya. Ya terima kasih. Harus punya pikul salib. Nah ini yang saya mau kabarin, kabar baik buat saudara. Pikul salib kan tadi ada firmannya bilang apa? Setiap hari. Yang setiap hari itu kecil sebenarnya. Yang berat ninggalin dosa. Yang berat ninggalin semua cara berpikir kita yang lama. Nah yang saya mau sampaikan adalah gini. Nah Tuhan ngajarin saya begini, kamu tahu salib itu tidak selama-lamanya. Waktu saya ditanya begitu, maksudnya? Nah Tuhan ngomong begini sama saya, kalau kamu lihat aku bawa salib, berapa lama aku bawa salib? Saya ngitung saudara, 6 jam, nggak sampai 6 jam. Saya ngitung lagi 3 jam Tuhan. Dari jam 9 sampai jam 12 engkau disalib. Jadi Tuhan bawa salib, prosesnya cuma 3 jam. Ini yang saya mau sampaikan. Kalau kamu ngerti tentang Tuhan, salibmu itu bisa dibuang dengan cepat. Ingat ya, kita bukan nyembah salib, kita nyembah Yesusnya loh. Salib itu lambang dosa, lambang kutuk, lambang penghakiman, penghukuman, lambang penghinaan. Salib.
Kenapa Yesus ditinggikan? Karena dia mati di salib, direndahkan serendah-rendahnya. Kemarin saya baca dalam kitab Yeremia, orang yang direndahkan dibawa naik sama Tuhan, dibawa tinggi. Firman tuh nggak salah loh, betul loh. Ada amin saudara. Dan saudara jangan pikir, wah salib tuh akan terus dibawa. Sebenarnya enggak. Itu sifatnya temporary, sementara. Nah, ada banyak anak Tuhan bawa salib tahunan. Nah, yang bodoh itu siapa? Kamu sebenarnya. Kenapa bisa bawa tahunan? Cirinya bagaimana? Hidupmu susah terus. Motor aja bawa salib, nggak tahu taruh kemana. Yesus bawa salib kemana? Ke Golgota. Ya, lihat Yohanes 19 ayat 17. Sebenarnya udah tahu lah kita ya, cuman tak bukain dulu ayatnya. Biar sah saudara, ada ayatnya. Ya, sambil memikul salibnya ya, Yesus bawa pikul salib ya. Yesus ngomong bagus sekali. Saya nggak ngajar dari pengetahuan ini, enggak, saya baca firman, renungin aja saudara. Nanti Roh Kudus akan ngomong banyak hal. Makanya beberapa khotbah saya mungkin berlawanan dengan banyak orang berpikirnya, oh nggak harusnya begini Pak. Kalau saya nggak mau pusing saudara. Sampein aja apa yang kita diajar sama Tuhan. Simple. Ya kalau bilang Pak kurang bagus gini-gini ya, saya bukan manusia sempurna, tapi poinnya sampai. Sambil pikul salib, Yesus pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Ya. Ya, saya bukan Mahanem, saya Timotius Wiento. Ya. Dengar baik saudara. Salib nggak selamanya kamu pegang sebenarnya. Kalau kamu taruh tempat yang tepat, salib itu kamu lepaskan. Salib untuk mematikan daging manusia. Nah, kalau dagingmu masih berbuat dosa, kenapa Paskah masih banyak orang mabuk-mabukan, saudara? Saya di grup lagi terima, Paskah kok minum-minum. Nah itu. Nah, mohon maaf ya kalau teman-teman di sini dari yang timur, ya, kamu akan bawa salib nanti masa-masanya, kamu akan lihat penderitaanmu, kamu akan lewati sendiri dengan sangat mengerikan itu. Ya, beberapa orang sakit parah. Ya, saya kembali dalam firman-Nya. Yesus bawa salib, bukan salibmu yang dibawa. Dia bawa salibnya sendiri. Bagaimana dengan saudara dan saya? Nggak ada namanya, oh tenang nanti Tuhan yang bawain. Enggak, Tuhan bilang apa? Orang ikut aku bawa salib. Nah, Yesus cuma 3 jam berdiri blek disalib belas. Nah, Yesus ngomong begini saudara ya. Ya, Roh Kudus pastinya yang ngomong begini. Kamu tahu, kamu cukup bawa salib. Yang tebus dosamu Yesus, bukan kamu. Kalau kamu yang disalib, kamu nggak akan jadi juru selamat, karena memang dosamu itu. Ya, Yesus cuma bilang kamu cuma cukup pikul salib. Yang kamu nggak bisa lakukan, Tuhan gantikan. Ya, yang disalib itu Yesus gantiin saudara dan saya. Yang percaya katakan amin, saudara. Jadi Tuhan, saya dengar begitu, wih, iya juga ya. Salib kamu bawa sampai dagingmu mati, dosamu yang ditebus ataupun dosamu yang harusnya dihakimin, Tuhan yang gantiin. Tuhan sampaikan begini, apa yang kamu tidak bisa, aku yang lakukan. Ya, saya disalib juga nggak mau, saudara. Tapi jangan berpikir bahwa oh salib nggak mau Tuhan, pikul juga nggak mau Tuhan. Terus maunya apa? Nanti saya buat dosa lagi, Yesus lagi yang disalib. Oh kurang ajar tuh saudara. Ya kalau saya malaikat Tuhan tuh tak geplak saudara palanya. Kita berpikir bahwa salib itu Tuhan tuh berat. Beberapa berat memang. Ya, tapi hal-hal yang saya mengerti tentang salib Tuhan, ya saya percaya saudara nggak pernah dengar khotbah model kayak begini. Kenapa? Karena ini memang nggak dari manusia saya diajar. Bahkan ada hamba Tuhan tanya saya, Pak, Bapak khotbah begini dari mana pemahamannya? Roh Kudus. Saya nggak pernah dengar khotbah model begini. Ada yang ngajarin Pak? Nggak ada. Tuhan yang ngajarin. Ya, jadi salib itu sementara sebenarnya.
Nah, kalau kamu ngerti penempatannya, seperti Yesus taruh di Golgota, taruh, blok, selesai sebenarnya. Apa yang membuat anak-anak Tuhan begitu lama membawa salib? Kamu nggak ngerti bawanya. Kamu nggak ngerti. Dan akannya muter bawa. Ujungnya kamu sengsara. Kok ikut Yesus kayak begini? Susahnya minta ampun. Yang susah, yang bikin susah tuh kamu. Padahal Yesus ngapain? Nunggu di Golgota. Kapan ini muncul nih anak? Ya, Yesus sambil tidur, saudara. Bangun lagi, kok belum muncul, saudara? Oh, masih keliling di bawah salib, saudara. Banyak anak-anak Tuhan tuh membawa salib terlalu lama sebenarnya. Suatu hari, saya mau sampaikan gini ya, salib itu sementara, nggak lama sebenarnya. Asal kamu ngerti ngikut Tuhannya dengan tepat. Bagaimana Pak? Ya saya nggak jelasin bagaimana ngikutin, jelasin gitu. Saya mau jelasin salibnya, saudara. Ya bagaimana kamu mengikuti Tuhan dengan tepatnya masing-masing pasti berbeda. Ya saya cuma mau bahas ininya dulu. Nah, nanti saudara mau konseling, mau apa, mau nanya, mau ini baru. Itu pribadi lepas pribadi. Beda-beda pasti jalannya, nggak akan sama. Tapi ada satu tempat Yesus menanti di sana. Nah, kenapa Bapak bisa bilang bahwa salib itu sementara? Nah, ini saya jelasin. Suatu hari saya ikut Yesus. Saya dari Buddha. Ya ini berkali-kali saya ceritain. Saya bukan dari Kristen, dari Buddha. Terima Yesus. Waktu saya terima Yesus, diusir saya. Waktu saya terima Yesus, ya uang saya kan hasil judi semua. Ya karena saya manusia bejat, saudara ya. Uang saya itu habis semua, bangkrut, saya jadi gembel. Kenapa? Ikut Yesus. Kenapa? Karena uang saya najis semua. Ikut Yesus dikudusin semuanya. Yang najis semua tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang percaya kata amin dulu. Ya ikut Yesus, yang najis nggak berkenan. Ya kalau hidupmu masih ada yang najis, ingat itu nggak berkenan loh ya. Sekali lagi saya ulangin, semua yang najis di hidupmu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya saya ngomong nggak tengaling-aling, saya nggak makan duit dari saudara, saya nggak makan dari uang saudara. Ya jadi ngomong jeblak-jeblak aja saudara. Mau diterima nggak diterima itu urusan saudara. Ya, jadi semua yang najis hati-hati, itu tidak berkenan. Allahmu ini kudus. Ya kemarin waktu kita khotbahin tentang pertobatan, Roh Kudus bicara, aku adalah Allah yang kudus, bukan Allah perzinahan. Mati loh saudara, yang berzina mati itu pasti. Jangan bilang, oh nanti masuk surga, nggak ada. Anak dia Allah yang kudus, bukan Allah perzinahan. Itu lagi tengah-tengah kita lagi berkhotbah. Ya. Roh Kudus ngomong hal itu bagus menurut saya. Ya buat ngapain? Gamparin orang-orang berzina, saudara. Ya kembali, keuangan saya najis. Sekat sama Tuhan rata. Ya saya sangat mencintai orang tua saya lebih dari Tuhan. Beberapa kita ini lebih mencintai keluarga lebih dari Tuhan. Bukan berarti kita, ingat ya dalam Matius 10 ayat 34, saya bukain dulu lah. Ini firman waktu saya bertobat, ini firman muncul saudara. Ini nggak pernah dijumpai di gereja saudara. Saya ribuan kali lah ibadah, bukan sekali dua kali. Ya hampir semua namanya ibadah, ayat begini nggak pernah dibukain saudara. Ya kalau saudara lihat ya, saya pernah namanya ikut Tuhan itu dapat ayat begini. Banyak orang bilang kita berantem dengan orang tua, kamu harus ngerti cara bawa salibnya. Karena tuh kalau kamu ikut dengan Tuhan dengan benar, keluargamu yang hancur pasti dipulihin, pasti. Tapi nomor satuin Tuhan dulu dong. Ya lihat, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Ya thank you Tuhan. Malah firman ini seringkali diomongin sama agama sebelah. yang Kristen jarang buka ayat ini. Ya aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan ya firman, pedang itu firman. Lihat ayat 35. Sebab aku datang memisahkan orang dari ayahnya
anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya. Ya, lihat ayat 36. Dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapak ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak. Ya. Beberapa kita ini emang nggak pantas sebenarnya di hadapan Tuhan. Kenapa? Kadang kita lebih mencintai anakmu daripada Tuhannya sendiri. Nah, saya waktu sangat mengasihi atau mencintai mama saya. Tapi waktu saya ikut Yesus, wah, bertentangan, saudara. Dan saya dapat firman begini. Tuhan sampaikan hal, mengasihi mamamu atau aku? Saudara akan bilang, Yesus dong, Yesus. Saya pilih Yesus. Kelaparan saya. Saya pilih Yesus. Ngegembel, ngegelandang saya di jalan. Beberapa orang suruh doa, oh duit dulu. Gimana mau bilang mengasihi Yesus? Kenapa? Munafik. Mengasihi aku atau ibumu? Awal saya ikut Yesus loh, nggak ngerti firman. Ini firman apaan kayak begini? Muncul ayat begini, saya baca Alkitab. Loh, ada ayatnya. Ayo, masih mau ikut Yesus? Ya, di gereja ngomonginnya, oh tenang, Allah ini kita ini mengasihi. Saya waktu gereja awal-awal saya bertobat, perasaan yang khotbah ngomongnya enak-enak. Giliran saya jalanin dengan Tuhan, kok nggak enak. Wah, saya bilang, aku ikut Engkau Tuhan. Nangis ke Pak? Nangis lah saudara. Sedih lah pasti. Tapi saya mau sampaikan begini, kalau kamu ikut Yesus dengan tepat, hubungan saya dengan orang tua saya itu kacau saudara. Dipulihin loh dengan Tuhan. Makanya Markus 12 ayat 29 30. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu lebih dahulu. Kenapa harus Tuhan dulu? Karena Tuhan Allah yang kamu kasihi bisa memberkatimu semua bidang yang kamu kerjakan. Bahkan keselamatanmu dijamin oleh Tuhan. Makanya penting saudara mengasihi Yesus lebih dulu. Kenapa? Karena semua sumber permasalahanmu Dia bisa selesaikan. Masalah kita dengar firman begini, oh gampang coba jalanin. Banyak orang gagal saya lihat. Ada amin saudara. Nah, setelah saya melalui ikut Yesus, saya diproses. Ngapain? Sangkal diri tadi kita bilangnya. Gaya hidup saya berubah. Kedua apa? Pikul salib. Saya banyak dihina orang. Saya banyak dicaci maki. Saya banyak namanya, wah macam-macam dia orang ngomong saya. Termasuk orang Kristen. Ngujat saya segala macam. Untuk hujatnya saya, saudara. Saya dihujat banyak orang. Ikut Yesus kayak gini. Anak gak tahu diri, anak kurang ajar. Wah macam-macam saudara. Nempel di telinga saya. Sampai semua paman-paman saya benci saya. Ya sampai, kenapa tahu? Karena waktu mama saya meninggal, ngumpullah semua saudara-saudara. Paman saya manggil saya. Lu bener begini gini. Akhirnya saya jelasin. Dan paman saya yang dengar cerita saya, wah betul kan, nggak mungkin lu tuh sekurang ajar itu dengan orang tua, begitu saudara. Terus paman saya bilang begini, paman saya yang dari agama Buddha juga terima Yesus, hampir semua yang datang itu terima Yesus. Dia bilang, saya ngerti posisimu, dia bilang. Memang ikut Yesus nggak gampang. Ya beberapa paman saya ngomong, saya ngerti kenapa kamu harus ngalamin itu. Karena dia dulu lebih Kristen daripada saya. Nah setelah saya lewatin pikul salib saya, apakah saya saya taruh dengan tepat, saya pelajari tentang Tuhan, saya hidupi firman, ya terima kasih, shalom. Saya hidupi firman Tuhan dengan tepat, dengerin saudara. Salib tak buang ibaratnya.
tak tancap di Golgota. Semua hidup saya udah mati, saya hidup dengan Tuhan, dengan yang baru bersama dengan Yesus. Yang percaya katakan amin. Semua kita tuh harus begitu sebenarnya. Nah, lihat Galatia 2. Ya. Namun aku hidup, tapi bukan lagi tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus di dalam aku. Kenapa kita harus pikul salib? Lihat firman-Nya, melainkan Kristus hidup di dalam saya. Nah, Kristus ngapain? Bawa salib. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh karena iman dan dalam anak Allah yang telah mengasihi saya dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, dengar baik saudara. Nah, setelah saya lewati dalam kemiskinan saya, kesengsaraan saya, ya saya lewati pakai firman pastinya. Bagaimana bisa namanya ngerti taruh salib di mana? Firman yang harus kamu baca. Kenapa? Dia akan menjadi guide kita ataupun jadi kompas kita kemana arah yang harus kamu tancapkan salib, biar Tuhan yang tebus dosa kita. Tugas kita ngapain? Angkut salib. Yang disalib Yesus, gantiin saudara dan saya. Nah, apakah saya gembel lagi, ditolak lagi, dihina orang lagi? Enggak, udah lewat salib saya. Kenapa? Makanya saya bilang salib itu temporary. Amin saudara. Sekarang Lukas 23 ayat 26. Nah, kalau saudara nggak ngerti, muter, bawa salib nih mau bawa kemana nih? Makanya Roh Kudus tuntun biar kamu nemuin. Ingat ya, bangsa Israel pernah keluar dari Mesir, masuk padang gurun, muter 40 tahun, dituntun ngeyelnya setengah mati. Yang harusnya ke tanah Kanaan tuh sebentar. Teman saya pernah ke Israel ya, saya belum pernah ke Israel. Ya, tapi teman saya pernah cerita, ya dia guide di Israel. Dia pernah cerita begini. Kamu tahu Israel ke Mesir itu 2 minggu juga kelar sebenarnya. Nggak perlu 40 tahun. Sebenarnya nggak perlu 2 minggu, dibilang mungkin 5 hari 6 hari. Jalan kaki itu dari Israel ke Mesir itu nyampe sebenarnya. Ya paling lama 2 minggu lah dibilang. Loh, kenapa ini bisa 40 tahun? Dituntun Tuhan ngeyel. Nah, beberapa kalau saudara Kristen ngeyel-ngeyelan dengan tuntunan Tuhan, ya kamu bawa salib mau nancepin kemana? Yang nebusmu cuma Yesus, nggak ada di kepercayaan yang lain, saudara. Seperti Allahmu ini, Yesus Kristus. Ya lihat, ketika mereka membawa Yesus, ya mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota. Lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil ngapain? Ngikut Yesus. Apakah cerita begini ada yang kebetulan? Saya nggak ya ingat ya, Yesus tuh semua udah terencana. Yesus tuh semua sudah terencana. Ya, kenapa bisa muncul si Simon Kirene ini, seorang manusia yang akhirnya membantu Yesus ngapain? Pikul. Ya, setelah di Golgota ditaruh salib, Yesus yang disalib, bukan Simonnya lagi yang disalib. Ya, Simon jangan bilang, oh saya yang gantiin Yesus. Mati kamu, bukan jadi penebus. Mati ke neraka itu pasti. Ya, ada orang nanya, Pak, Yesus disalib rencana siapa? Nah, baca Kisah Para Rasul 2, saudara. Ada orang ribut-ribut hal-hal yang konyol sebenarnya. Ya, terutama yang orang Kristen sendiri. Ya, ini rencana iblis, ini rencana Allah. Berantem, saudara. Baca firman. Dengerin pendeta ini, oh nggak apa sependapat, berantem juga. Kapan kita ini sebagai orang Kristen dewasa, saudara? Baca firman. Ya, dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 23,
Yesus diserahkan Allah menurut maksud dan rencana Allah. Ya, jadi tanya lagi, siapa Pak yang nyalipin? Rencana Allah apa iblis? Firman-Nya bilang, Yesus diserahkan Allah menurut maksud dan rencana Allah. Masih tanya lagi mah keterlaluan sebenarnya. Ya, iblis tuh gak ada papanya sama Tuhan, saudara. Ya, jadi segala sesuatu terpercayakan pada rencananya Allah, saudara. Muncul Simon Kirene bawa salib. Itu lambang apa? Manusia harus ikut Tuhan seperti itu. Ya, lihat kata terakhir, supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Nah, kalau saudara Kristen buat dosa, hati-hati. Kamu akan ngulang salibmu. Ingat ya, salib itu cuma cukup dibawa sekali sebenarnya. Dan beberapa orang ditawari oleh iblis, ya lewat pergaulan, lewat daging, lewat kehidupan hal-hal yang dosa, saudara ikuti. Ingat, mau pulihnya kamu akan bawa salib. Sekali lagi saya ulangin, kenapa? Karena ini poin pentingnya. Kalau hidup saudara kekristenan saudara, kok saya nggak pulih-pulih? Ada salib yang kamu harus bawa. Nggak ngerti, muter. Udah pulih, buat dosa lagi. Hidupmu nggak cari Tuhan dengan serius lagi, kamu akan bawa salib yang sama. Kenapa? Karena saya ngalamin kayak gitu. Kok nggak kelar-kelar? Nah, disitulah saya diajar. Karena kamu susah dituntun. Nanti kita khotbah tentang namanya cara berpikir dunia lewat murid-murid Yesus. Kemarin saya baru dapat ayat begitu, saudara. Wah, ini luar biasa, ini mewakili cara berpikir dunia. Ya, lihat nanti Tuhan bakal bawanya bagaimana, saudara. Ya, kalau saudara ngerti, makanya kalau misalnya saudara udah jadi orang Kristen, ya, minta rencana Allah dalam hidup saudara. Tuhan, usahaku Tuhan, anakku sekolah kemana, kuliahnya di mana Tuhan. Minta rencana Allah dalam hidup saudara. Kenapa? Supaya kamu gak capek, gak usah muter-muter, saudara. Bisnis apa Tuhan? Perjalananku ini mau kemana Tuhan? Di kota apa? Di negara mana? Minta rencana Allah. Allahmu ini bukan hanya ngurusin dosamu, dia bisa ngurusin aspek kehidupanmu paling rendah sekalipun. Masalah kita kadang-kadang kita orang Kristen cuma mikirin segala sesuatu yang kamu udah gak sanggup, selain ke Tuhan minta mujizat. Terlalu pendek pikiran saudara kalau kayak gitu. Ya, saya berkhotbah pun tanya Tuhan, khotbah apa? Ingat ya, saya ini bukan ahli teologis, saudara. Nggak punya gelar. Tapi saya punya Tuhan yang bisa ngajarin dan menuntun dan bisa mengarahkan saya apa yang harus saya perbuat dalam firman yang harus dibawa untuk didengar oleh kalian. Amin, saudara. Ya, saya nggak punya gelar dokter, tapi yang di dalam saya dokter di segala dokter, saudara. Yang di dalam saya ini ada Roh Kudus, dokter segala dokter ini, saudara. Gelarnya lebih SS-an nih, saudara. Ada amin, saudara. Itu ada dalam diri saudara. Masalahnya kadang-kadang dicuekin, saudara. Ini sayang sekali. Ya, belajar saudara, hidupi Tuhan. Ajar aku Tuhan. Salibnya kemana Tuhan? Dan saya percaya itu akan keluar dengan luar biasa. Nah, saudara harus pahami satu hal. Kalau Tuhan ngajar, kamu harus belajar ngerti. Jangan hidupmu dimengerti. Sekali lagi saya ulangin ya. Kalau kamu diajar Tuhan, belajar ngerti firman-Nya walaupun gak masuk otakmu. Jangan namanya kamu yang mau dimengerti mulu dengan masalah yang kamu alamin. Kenapa? Karena kalau waktu kamu ngerti firman, masalahmu pasti kelar. Ya, caranya gimana? Nah, itu banyak baca firman biar tahu, saudara. Nanti dia akan ngajar. Ya, buka 1 Yohanes 2 ayat 27. Ya, Yohanes 14 ayat 26. Ya, karena Roh Kudus itu pengajar.
Kalau pengajar tuh dia pasti berbicara. Ya kalau pengajar cuma oh iya, apa yang mau dipelajarin saudara? Ya kalau saudara sekolah, kuliah, ya gurunya datang atau dosennya datang. Cuma dia pasti ngajar kan berbicara. Ini gini. Apa yang membuat Roh Kudus nggak bisa bicara? Kamu nggak dengar saudara. Budek saudara. Dagingmu lebih besar. Nah itu susah. Suara Roh Kudus itu nggak besar, kecil. Sekali kamu langgar dan kamu nggak ngikutin suara itu, dia nggak berbicara lagi. Itu yang jadi masalah loh buat kita. Ya. Apalagi yang cuma modalnya kepo-kepo. Nah itu ya, yang laki-laki nih kalau cara berpikirnya kepo, pengen tahu. Sering kali Tuhan nggak kasih tahu malah. Nah, oke, kembali dalam salibnya. Nah, pemulihan tanpa pikul salib itu mustahil. Sering kali kita akan dengar namanya bayar harga. Nah itu salib. Ya saya ulangin, salib Yesus bukan salibmu. Itu salib dia sebagai manusia. Dia Tuhan turun jadi manusia. Dia bawa salibnya sendiri. Nah salib dia mati gantiin dosa kita. Ya bagaimana Pak dosa saya bisa ditebus? Kamu nggak bisa tebus. Dia yang tebus. Nah Yesus cuma sampaikan dalam firman ini, kamu cukup bawa salib. Biar aku yang mati buat kamu. Ya karena kalau kita disuruh mati, dia pasti nggak mau saudara. Nah Yesus nggak bawa salib kita, ya ataupun Yesus sekarang kalau datang bawa salib saudara, nggak ada saudara. Dia udah jadi Tuhan Allah yang penuh dengan kemuliaan, datang dengan kemegahan. Kecuali buat orang-orang berdosa, ya seperti kaum sebelah dijumpai Yesusnya mungkin lagi disalib, atau Yesus munculkan salib. Kenapa? Itu salibmu sebenarnya. Tapi Yesus gantiin kita. Suatu hari ada dukun saudara dari agama sebelah. Saya pernah ketemu dia di Bogor. Dan dia setiap malam Jumat, ya biasanya dia ibadah hari Jumat ya. Ingat, tahu ya agama sebelah yang ibadahnya hari Jumat. Kita nggak perlu sebut nama agamanya. Nah ini kesaksian beliau ya. Beliau suatu hari dia suka namanya ibadah. Kalau ibadah malam Jumat dia bawa jin. Jinnya ada 200 apa 50 lah lupa. Ada antara 50 sampai 200. Ini kesaksian dia. Ya, jadi sebelum dia ibadah, ya dari Kamis malam itu menuju hari Jumat jam 12, dia biasanya ibadah dan dia mimpin jadi imam. Ya. Ya ini kita buang dulu sampah. Ya udah miskin, ngomongnya miskin lagi. Ya udah miskin lah. Ya kita lanjut. Nah suatu hari dia sembahyang ya malam Jumat, dia ibadah. Kita kan kalau sembahyang hari Minggu. Kalau kita Kristen sembahyang hari Minggu, dia malam Jumat. Nah dia biasanya kalau sembahyang ataupun ibadah dia pakai kemenyan. Kumpulin jin-jinnya. Itu datang antara 50 sampai 200. Dan dia mimpin jadi imam. Suatu hari dia diinjilin orang Kristen. Ya dan biasalah bentrok. Saya singkat aja biar nggak lama. Ya. Dia diinjilin, dia mencak-mencak. Wah, Yesus bla 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 bla. Ya dihina-hina saudara Yesus. Selesai malam itu dia ibadah, kumpulin dia pakai kemenyan, kumpulin jinnya datang. Ini orang Pamulang. Saya ketemunya di Bogor. Nah waktu saya ke Bogor dia khotbah, dia kesaksian bagaimana saya terima Yesus. Waktu dia lagi sujud, dia bingung jin-jinnya kok pada nggak datang. Yang biasanya datang 50 sampai 200. Ngapain dia pakai jin ini? Supaya cari uang, ngerjain orang Kristen saudara. Makanya kalau saudara Kristen nggak serius dengan Tuhan, dikerjain, disantet, tembus saudara. Kenapa? Ada orang-orang modelnya memang begitu. Ngapain ngerjain kita? Makanya penting kita ini ikut Tuhan tuh serius. Dia panggil lagi jinnya. Ya kita taunya setan lah, udah nggak ada jin-jinan saudara. Dia panggil lagi supaya apa? Buat ibadah. Gak ada satupun yang datang.
Dia bingung, saudara. Ditungguin sampai jam 12, tidak ada satupun yang datang. Akhirnya dia ibadah sendiri. Waktu dia lagi sujud, dia ngangkat kepalanya, dia lihat salib di depan matanya dia. Dan Yesus lagi nampak di salib. Dan muncul pribadi Yesus dari salib yang dia lihat. Dan Yesus bilang begini, akulah jalan kebenaran. Akulah jalan kebenaran. Ikutlah aku. Wah, dia kaget, saudara. Yang tadi dia bilang, wah Yesus apaan Yesus? Diinjilin gak mau. Waktu dia ibadah malam ngumpulin jinnya dia, tidak ada satupun yang datang. Yang muncul Yesus. Kenapa jinnya gak datang? Takut dengan Yesus. Muncul, wah seperti itu. Dia sujud, saudara. Dia bilang, akulah jalan dan kebenaran. Ikutlah aku. Dari situlah dia akhirnya bertobat, terima Yesus, jadi pengkhotbah. Ya, saya mau sampaikan saudara begini, saudara. Ya, kenapa Yesus nampakin salib? Itu salibmu. Aku yang mati buat kamu. Nah, sejak itu dia ngapain? Pikul salib. Dia dihina-hina keluarganya sendiri. Dibuang, saudara. Kenapa? Murtad. Dimusuhi satu kampung, saudara, karena kampungnya itu mayoritas agama mereka. Diusir dari sana. Itu salib. Ya. Kenapa Yesus nggak suruh kita tebus dosa? Disalib aja kamu. Karena kalau kamu yang berdiri di atas salib, ya karena kita memang orang berdosa, nggak nebus siapapun. Kenapa Yesus bisa dianggap ataupun juga dipercaya, diyakini dia penebus umat manusia? Karena dia nggak berdosa. Nah, saya berdoa saudara harus tahu, salibmu ini kamu harus bawa. Kelak kita akan berjumpa dengan pribadi Tuhan, pribadi lepas pribadi. Ya, yang mau percaya katakan amin, saudara. Kenapa Pak? Karena itu tugas kita. Makanya jangan cengeng, saudara, ikut Tuhan. Ya, bawa salib berat dikit, ayo ikut Tuhan. Ya, itu salib kamu bawa, nggak usah cengeng, saudara. Nangis, nah udah nggak usah nangis kelamaan. Nangis boleh, bos saudara ya, nggak usah kelamaan. Bangkit dong, kayak Yesus di hari ketiga bangkit. Jangan nangis mulu. Ya, nangis itu bukan lambang rohanimu loh sebenarnya. Saya nangis mah nggak tahu ya, mata saya udah emberan kali mungkin. Ya. Beberapa Tuhan tuh kasihanin sama saya. Beberapa saya dibiarin, saudara, nangis. Kenapa? Karena kan sayanya yang ngeyel, saudara. Sampai akhirnya saya belajar sangkal diri. Ya, saya sempat udahlah nggak usah gereja-gerejaan, sempat loh. Ngambek. Ngambek kenapa? Karena Tuhan gak jawab doa saya dengan masa-masa krusial, saudara. Ya, kalau saya ceritain panjang ya, nanti aja lah. Next. Ya, lihat sekarang Matius 10 ayat 38. Ya. Makanya saya bilang ikut Tuhan tuh gak gampang. Ya, salibnya memang berat, tapi itu temporary. Nah, butuh Roh Kudus memimpin, mengarahkan. Kemana salib itu kamu harus letakkan. Nah, kalau kamu letakkan dengan tepat, ya dengan cara hidupmu dengan tepat, salib itu nggak akan kamu temui kembali. Kecuali salib yang harian. Apa Pak? Ya doa tiap hari. Ya, barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, apa? Nggak layak. Kalau nggak layak bisa ke sorga nggak? Mikir, ini ngomong Yesus loh. Makanya sorga itu bukan sembarangan, saudara. Berpikir bahwa tinggal terima Yesus, percaya. Kemarin minggu lalu saya khotbahin tentang apa? Pertobatan. Lihat, perlu pertobatan supaya kita sampai ke sorga. Ya, barang siapa tidak mikul salibnya dan mengikut aku, gak layak. Memang awalnya udah gak layak, saudara.
Ditambah lagi pikul salib, oh nggak mau, tambah nggak layak. Salib itu apa sih Pak? Pemisahan. Gaya hidupmu yang lama, gaya pergaulanmu akan diubah sama Roh Kudus. Nah beberapa orang waktu ikut Yesus kok orang menjauh, nggak usah heran, itu udah tepat sebenarnya. Pak saya ditinggali keluarga, ya karena kalau keluargamu kalau nggak sejalan sepemikiran dengan iman, kepercayaan kepada Yesus, dia dipisahin. Dan beberapa kita akan ngalamin itu. Ya kadang-kadang malah masa depanmu yang saya pengennya berharapnya begini, jadi pertaruhan juga waktu kita ikut Yesus. Kok jadi ikut-ikutan Pak pertaruhan? Ya karena itu bisa menyebabkan hidupmu dalam dosa soalnya. Misalnya begini, saya pengen punya harapan ya bekerja di kapal Tuhan, contoh ya. Nah kalau Tuhan nggak namanya membelokkan pekerjaan itu, bisa aja kamu kerja di kapal, yang ngapain melacur sono, ya main perempuan sini, main perempuan sana, main perempuan, duitnya memang gede, ya karena banyak orang-orang yang kayak begitu, kerja di kapal, saudara, perempuannya di sini, perempuannya di kota ini, di negara ini ada satu, di negara ini ada satu, di kota ini ada perempuan, betul apa betul? Ayo. Nah itu kalau masa depanmu nggak dirubah sama Tuhan, dosa. Beberapa tuh begitu, kita nggak ngerti. Kenapa pergaulanmu dipisahin sama Tuhan? Karena kamu bisa aja dipengaruhi sama pergaulanmu itu. Nah Tuhan lebih tahu bagaimana namanya ngerubah semua jalan kehidupan kita. Kalau saudara namanya aku lebih cinta keluarga daripada namanya Tuhan, dosa enggak? Firman-Nya bilang tidak layak. Kenapa sih kita harus mencintai Tuhan lebih dulu baru keluarga? Ya firman-Nya bilang begitu loh. Markus 12 ayat 30, baca aja. Kasihilah Tuhan Allahmu. Itu hukum pertama. Hukum kedua, ya kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Kadang-kadang pekerjaanmu lebih berharga ketimbang hidupmu dengan Tuhan, sehingga kita mau ibadah aja nggak punya waktu. Beberapa orang Kristen kalau kita bilang pikul salib takut setengah mati. Beberapa hindarin. Saudara boleh temuin orang-orang yang cinta uang, ya, hidupnya kaya raya, suruh ngomongin salib, ngeri saudara. Pada ketakutan. Dan saya nemuin orang-orang Kristen yang hidupnya dalam ketakutan. Mau sampai kapan salibmu itu nggak dibuang-buang? Dibawa terus. Pak saya ikut Tuhan berapa lama? 20 tahun, tapi khawatir Pak, mau sampai kapan? Kenapa salibnya kok nggak ditaruh? Percayakan Tuhan. Kita bisa ngomong amin dengan gampang saudara. Tapi faktanya di lapangan, saya dalam melayani Tuhan, melayani jiwa-jiwa. Dan saudara tahu, banyak orang pikul salib. Gak dilepas-lepasin. Pak berat ikut Tuhan, salahmu sendiri. Ya Roh Kudus pernah sampaikan begini saudara waktu saya siapin firman ini. Salib pun tidak akan pernah lepas tanpa firmanku. Wah saya pikir betul Tuhan. Sebagaimana saya khawatir bisa lepas firman. Bagaimana iman saya bertumbuh, firman. Iman gak mungkin bertumbuh karena otakmu, bener serius. Kamu mau pinter kayak apapun, iman gak pernah bertumbuh karena gaya pintermu itu, gak pernah. Karena iman dengan namanya kepintaran manusia jelas bertolak belakang, saudara. Jadi gak mungkin iman kita bisa bertumbuh dengan Tuhan ya lewat pikiran kita, gak mungkin.
Ya saya pernah sebutin bagaimana Yesus membangkitkan orang mati. Coba aja mikir. Nah, panggil profesor yang paling pintar sekalipun. Ya, saya berdoa saudara harus tahu. Lepasin. Pak, anak saya Pak. Ya dijemput pulang. Kenapa? Ya jemput sini, jemput sana. Kenapa? Salibnya kamu pikul terus. Padahal anak itu udah dewasa, udah kuliah, udah SMA. Pulang aja mesti dijemput. Pikir nggak saudara? Ini yang nggak tahu anak-anak Tuhan tuh mau sampai kapan salibnya dipegang terus. Kenapa? Salibnya kasih ke mereka. Anak udah gede kok. Dipegangin terus. Ya nyetir macet-macetan. Capek saya. Rasain capek. Kenapa? Nah, bebal. Ya beberapa orang kena utang. Suruh dia apa? Pegang salib, doa. Tolong Pak doain. Yang ini enggak, saya bilang. Kamu doa sendiri. Tolong Pak doain anak saya, menantu saya, cucu saya, suami saya. Lalu ngapain saya bilang? Oh, saya omelin di sini. Nenek-nenek. Saya berdoa. Disuruh doain keluarganya dia tiap hari. Lalu ngapain saya bilang? Itu salibmu, urus sendiri. Urusan saya urus. Saya dalam melayani juga nggak pengen anak-anak Tuhan jadi bodoh, saudara. Ada yang nggak mau, ya terserah. Saya bilang itu urusanmu, bukan urusan saya. Tapi ada ibu-ibu yang mau ngikutin. Waktu dia ngikutin, jalannya terbuka. Loh saya apa? Salibnya kamu bawa dengan tepat. Tanah dia bertahun-tahun nggak kejual. Saya bilang cara doanya begini. Saya bilang. Dia tulis saudara. Ya kesaksian ibu ini begini. Dia cerita sama saya. Pak, Bapak ngajarin saya berdoa. Saya nggak tahu orang itu siapa saudara. Namanya apa nggak tahu. Nggak pernah berjumpa sama sekali. Dan dia cerita waktu ketemu saya. Pak, Bapak pernah ngajarin saya berdoa tentang ini. Hah? Saya aja lupa saudara. Karena Bapak banyak doain orang. Bapak ngajarin gini. Terus tanah saya bertahun-tahun susah dijual Pak. Terus setelah malam itu saya berdoa, diajarin Bapak, diajarin saya maksudnya. Dan dia doakan sendiri dalam tempo 4 hari kejual dengan cara ajaib. Ingat saudara, kadang-kadang Yesus menantikan kamu bawa salib. Ya kan? Salib kadang-kadang apa? Keminderan, kemalasanmu, males mengucap dengan Tuhan. Padahal dengan simple, kalau saya yang doain belum tentu lo terjadi apa-apa lo. Tapi karena dia harus lepaskan salibnya, terbuka. Nangis dia. Ketemu saya di mall. Pak, Bapak Timotius ya. Saya kaget saudara. Loh siapa ibu? Saya jemaat yang di TikTok Pak. Dia cerita, nangis saudara. Kenapa? Tuhan tolong Pak. Oh puji Tuhan. Saya harus bayar ini utang segala macam. Ya, salibmu harus kamu bawa dengan tepat. Saudara harus tahu, ya, ada hal-hal yang kamu harus kadang melanggar firman Tuhan, perbaiki. Banyak orang nolak namanya salib, tapi hidup dalam dosa dia mau. Ya, kalau kamu hidup dalam dosa, ya salib terus, saudara. Enak Pak dosa Pak, hari ini enak. Coba lihat nanti. Orang mengikuti Tuhan, pikul dahulu, baru bisa ikut loh. Ya ada orang bilang, aku pengen dengar suara Roh Kudus. Baca firmannya, salibnya, kamu nggak mau. Dengernya mau, tuh gimana coba? Ya firmannya bilang apa? Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku tidak apa? Bilang apa? Pikul dulu, baru bisa ikut. Ya, setiap orang mengikut aku, ia harus ya. Katanya pakai katanya wajib harus pikul
salib. Pengen Pak, ikut Tuhan Pak, tanpa salib gak bisa. Ya kayak beberapa orang gak bisa lepasin salibnya, kamu sengsara loh itu. Contohnya apa? Tentang pengampunan. Kemarin waktu saya khotbahin begini, ada ibu-ibu cerita. Ya bersaksi. Dalam kesaksiannya begini, dia datang di TikTok saya. Dia nyari hamba Tuhan yang bisa bimbing ibu ini. Ya dalam kesaksian ibu itu ya, bukan perkataan saya. Saya ketemu ibu itu, dia datang jumpain kami, dia cerita. Nah ibu ini bilang begini, saya cari di TikTok siapa yang bisa bimbing saya. Dia cari, dia lihat TikTok saya pertama. Ini pendeta, bukan pendeta. Dia bilang bukan pendeta, ngomongnya firman. Itu kata ibu itu ya, dalam kesaksiannya. Saya scroll aja, dia lewatin. Tapi anehnya setiap saya scroll, muka bapak mulu yang muncul katanya. Di scroll, kan banyak yang khotbah saudara. Di scroll, muka saya terus. Ya udahlah, saya dengerin katanya. Nah dalam firman yang waktu itu dia dengar, saya bicara tentang apa? Pengampunan. Dia bermasalah dengan suaminya yang berselingkuh. Nah bapak bilang tentang pengampunan. Saya dibilang dengar begitu, wah nggak mau. Dia yang selingkuh kok, dia yang enak. Masa gue yang harus ngampunin dan minta maaf? Wah saya khotbah makin keras saudara. Dia bilang saya diemin khotbah itu. Ya saya udah dengar khotbah bapak katanya, tapi saya nggak jalanin. Dia kepahitan. Dia cerita dalam kepahitan itu, saudara tahu ya, tiba-tiba dia sakit. Waktu dia sakit, anaknya ikutan sakit. Pekerjaannya mulai berantakan. Waktu dia berdoa, Tuhan udah bicara sama dia, kata dia ya dalam kesaksiannya, Tuhan suruh saya ngampunin, saya nggak mau. Dengar khotbah bapak suruh ngampunin, nggak mau juga saya. Ya pekerjaannya makin parah, kesehatannya makin parah. Dia ke dokter, dicek apalah kemarin, di penyakitnya muncul saudara dengan mengerikan satu-satu, anaknya kena. Nah waktu dia dalam keadaan yang seperti itu, stres tambah stres. Dengerin khotbah saya lagi. Dan setelah dengerin yang kesekian kalinya, oke lah saya harus ngampunin suami saya. Setahun loh nggak pulang. Dia ngampunin. Waktu dia ngampunin, ya dia dengar suara, mungkin ada sesuatu yang terjadi dalam hidup dia. Dan Tuhan tuh bicara begini, kamu sembuh dari sakitmu. Dia ke dokter lagi, dia cek, saya lupa dia sakitnya apa. Dokternya nggak mau ngecekin karena untuk penyakit ini harus bisa, maksudnya kayak 6 bulan sekali baru bisa dicek. Tapi ibu ini ngotot, cek aja, nggak usah 6 bulan. Saya pengen tahu hari ini udah sembuh apa belum. Karena dia dengar suara Tuhan, sejak dia ngampunin, dia sembuh dari penyakitnya. Akhirnya dia nggak tahu dia ke rumah sakit yang mana, dicek sembuh dari penyakitnya. Saya lupa penyakitnya apa. Dia cek anaknya, sembuh juga dari sakitnya. Dengerin, salib kamu lepaskan. Ya Tuhan berbuat sesuatu dalam hidup kita. Ngapain? Dia mati di kayu salib. Dia pakai darahnya tebus semua pelanggaran kita. Ingat saudara ya, waktu kamu nggak mau ngampunin, salib tuh ada di kamu loh. Ingat ya, kamu mati lihat orang berdosa, kamu akan pun mati juga di tempat yang sama. Walaupun kamu nggak implementasikan dosa, seperti mungkin lakinya kan selingkuh, ini kan implementasikannya dengan nyata-nyata, dia selingkuh, berzina, pengen nikah lagi segala macam, saudara. Itu dia mengimplementasikan ataupun melakukan ataupun mengaplikasikan dosa itu. Ya walaupun mungkin si istrinya berpikir bahwa oh saya nggak seperti itu, mungkin kamu berpikir kayak gitu, tapi kalau mati dua-duanya di tempat yang sama.
Di mana Pak? Neraka, nggak ada orang kepahitan masuk surga. Ayatnya di mana Pak? Galatia 5 ayat 17, 18, 19, 20, 21. Baca ayat 5 ayat itu. Orang dendam tidak ada masuk surga, nggak ada. Nah, waktu dia lepasin salibnya, dia ngalamin mujizat. Dia cerita, Pak, ngalamin ini, ngalamin itu, dan banyak lagi dia mengalami perubahan. Suaminya yang setahun itu gak kembali, saudara. Waktu dia lepaskan berkat pengampunan, tempo seminggu pulang dengan ajaib. Kalau bukan Tuhan siapa coba? Seringkali saudara pengen ikut Tuhan, masalahnya dosamu kamu bawa di depan Tuhan. Tuhan bilang ini tidak layak. Kenapa? Kamu harusnya tinggalin. Beberapa dosa itu bisa kita beresin loh sebenarnya. Kenapa Pak? Yohanes 20 ayat 23. Ya, itu tentang dosa. Kita lepaskan pengampunan, orang itu diampuni. Kenapa? Kita diberi otoritas. Ya, Tuhan nggak minta kamu disalib. Tuhan cuma suruh saudara pikul doang. Yang nantinya disalib dia, bukan saudara. Salib adalah lambang kasih Allah kepada kita. Nah, bagaimana pikul salib itu? Itu lambang kasihmu kepada Tuhan sebenarnya. Nah, saat saudara pikul salib, ya, sebenarnya ada kekuatan Allah yang turun dalam hidup saudara. Memang sengsara, tapi itu nggak seberapa, saudara. Saya berdoa saudara harus tahu bahwa Tuhan inginin itu dalam hidup kita. Jangan kamu tinggalkan. Nah, beberapa orang udah dipulihkan, disembuhkan Tuhan, bisa muncul penyakit yang sama. Ya, masalah udah kelar, ya muncul lagi masalah. Saudara akan berpikir, oh diizinkan Tuhan. Sebenarnya bukan loh. Ini baru tadi saya dengar. Baru tadi masih anget nih saudara. Ada orang Kristen motornya ditarik sama debt collector. Karena 3 bulan tidak bayar. Ya disuruh lagi, ganti dong platnya supaya nggak ketahuan sama mata elang. Ya, matel saudara. Sering kali yang disalahinnya debt collector. Saya juga bingung saudara. Ya lu bayar dengan benar juga debt collector mana mau nyamperin lu. Terus motornya keambil. Kok bisa motornya keambil? Sudah diizinkan Tuhan. Saya tepuk jidat saudara. Ya lu bayar dong, kok diizinin Tuhan dari mana sih sebenarnya? Nah, itulah anak-anak Tuhan. Tanggungannya nggak mau dibayar, giliran keambil, oh Tuhan izinkan. Tuhan yang dibawa-bawa, bingung saya. Ya beberapa dengerin ya orang Kristen, kalau kamu udah ngerti bahwa salib, mulai namanya pemulihan, kamu taruh di Golgota, itu lambang apa Pak? Kematian dagingmu, karena Yesus mati di situ. Ya, jangan kamu berpikir, oh saya bisa Pak disalib Pak. Dengerin, Yesus saja mati, apalagi kamu. Nah, waktu banyak orang udah pulih sebenarnya, ada hal yang kamu harus belajar. Satu hal, apa Pak? Belajar cook. Setelah salib kamu bawa, itu nggak selesai. Ada lagi yang harus kamu ikutin. Apa Pak? Ikuti cooknya Tuhan. Nah, banyak orang nggak mau belajar cooknya Tuhan. Saya buka dulu. Matius 11 ayat 29. Ya pikullah apa? Cook yang Yesus pasang. Kunya udah besar ya, Yesus tuh. Dan belajarlah padaku, karena Yesus lemah lembut dan rendah hati,
dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, beberapa orang hidup bisa sangat gelisah. Kenapa? Cooknya kamu nggak belajar. Kamu udah ngerti salibnya. Taruh di mana? Di Golgota. Artinya apa? Matiin daging. Nah, thank you Tuhan. Bagaimana itu bisa bekerja, Pak? Ya, kamu tahu Tuhan tuh kalau bekerja, kita nggak mikirin dia baru bekerja. Kenapa? Nunggu mati pikiranmu. Nunggu sampai kamu tuh pasrah. Nunggu sampai namanya kamu itu udah nggak ada kekuatan lagi. Itu namanya Golgota, udah berada di sana, kematianmu. Nah, seringkali Tuhan kenapa di ujung-ujung baru nolong kita? Sebenarnya bukan salah Tuhannya, kamunya yang nggak ngerti. Berusaha berpikir, gimana Tuhan tolong saya? Saya juga dulu kayak gitu soalnya. Ini gimana ya Tuhan tolong saya ya? Nanti begini kali cara Tuhan gini-gini. Ditolong nggak? Kagak, saudara. Sampai pada akhirnya kita pasrah dan nggak mau mikir lagi. Terserah dah mau digimanain lah. Mau mati ya matilah Tuhan. Seringkali waktu kita berucap seperti itu, udah pasrah, itu Golgota kita sebenarnya. Baru Tuhan bertindak di detik-detik terakhir. Kenapa Tuhan bekerja di detik-detik terakhir? Bukan karena Tuhannya yang lambat-lambat, saudara. Kamunya lama belajar. Ya, saya berdoa saudara harus tahu. Lihat ayat 29 tadi. Pikulah apa? Pikul kuk sekarang, bukan pikul salib lagi. Salib itu harus kita buang, saudara, atau tempatkan di mana Tuhan suruh. Di mana? Di Golgota. Nah, pikul apa yang harus kita pikul sampai selama-lamanya? Kuk. Kuk itu apa, Pak? Perintah, hukum, dan ketetapan. Nah, kekristenan kita itu bukan tanpa beban. Salib harus kamu lepaskan karena itu dosa. Kuk itu apa? Kuk itu adalah aturan Tuhan yang akan dipakai dalam hidup kita. Makanya 1 Yohanes 3 ayat yang ke-6. Ya, saya lupa ayat isi firmannya apa, lupa saya. Tapi 1 Yohanes 3 ayat 6. Ya, karena itu setiap orang yang tetap berada di dalam Yesus tidak berbuat dosa lagi. Nah, dengerin. Kenapa di dalam dia tidak berbuat dosa lagi? Sebenarnya ada kuk yang kita harus belajar. Nah, kuk ini sejujurnya nggak membuat kamu bebas dan bisa melakukan apapun. Ya, sekali lagi saya ulangin, ya. Kuk ini adalah aturan Tuhan. Nah, aturan Tuhan ini kita udah nggak bebas lagi melakukan seperti orang yang nggak kenal Tuhan. Makanya dalam 1 Yohanes 3 ayat 6, setiap orang yang berada di dalam Yesus ngapain? Tidak berbuat dosa lagi. Kenapa dia nggak berbuat dosa lagi? Karena ada kuk Tuhan, ada aturan yang kita tanam dalam roh kita sehingga kita nggak mau lagi melakukan dosa. Makanya sekali lagi saya bilangin, nggak ada namanya sekali selamat tetap selamat. Yang ngomongin kasih karunia doang, saudara. Belajar tentang ininya dong. Nah, kenapa kuk ini Tuhan bilang pikulah kuk yang kuajarkan? Apa yang diajarkan? Peraturan. Jangan minum lagi. Ya. Natalan, Paskah jangan dong minum-minum. Nah, aturan ini ada di mana nanti? Roh Kudus yang ngajarin. Nah, beberapa orang pengen ngelakuin dosa, di sinimu nggak tenang. Ayo, betul apa betul? Ya, sekali lagi saya ulangin ya. Siapa yang di sini pernah merasakan waktu kamu mau melakukan dosa pertama kali, ya apapun lah terserah. Ya mau dosa seks kah, nonton video porno kah, dosa begini, dosa nyolong, maling dan bla bla bla. Ya inimu pertama nggak tenang. Kok gelisah yang di sini ya? Sebenarnya koknya ada. Mungkin perasaan gua doang. Saudara nyolong, belak. Ya maling, entah lagi di mana lagi, ada kesempatan lagi buat maling. Di sini, tenang-tenang saja. Kenapa? Ingat ya,
mati rasa. Roh Kudus nggak akan bicara lagi. Kenapa Pak? Karena lu langgar yang pertama. Jadi apa? Terbiasa. Oh dikit doang minum. Pertama kok nggak tenang ya, pengen minum. Ayolah minumlah, sekali-kali ini lagi Paskah loh. Udah nggak usah doa lah. Aduh kita langsung bingung kan, gelisah. Kenapa sinimu nggak tenang soalnya? Biasa kita berdoa, aduh hari ini biasa berdoa loh. Aduh tapi gimana ya? Sinimu mulai goyang. Ya Roh Kudus itu pengen tarik kamu, ikutin tetap aturanku. Kamu berusaha pengen, dagingmu pengen melanggar, sinimu berontak. Siapa Pak? Roh Kudus. Kamu langgar, plus minggu depan lagi ditawarin lagi, ayo kita ada arisan, ada ulang tahun, ada arisan, nggak usah doa lagi. Oh tenang kok rasanya, bukan tenang, Roh Kudus saya hilang saudara. Males dia ngomonginmu. Kenapa? Ya ngapain ngomongin orang bebal saudara. Saudara bisa baca dalam Amsal 18. Orang bebal tuh isinya. Nah, Roh Kudus gak bisa ngobrol sama orang bebal. Dia butuh orang taat. Dia butuh orang rendah hati. Dia butuh orang yang mau diajar. Kalau kamu ngeyel-ngeyelan, Roh Kudus bukan kayak emak-emak cerewet, saudara. Roh Kudus bukan kayak Allah yang tukang diskusi, bawel-bawelan, menang ya debat-debat. Allahmu nggak begitu loh. Allahmu itu cuma ngomong, dia penasehat ngomong, belak mau didengar nggak dengar, dia nggak mau pusing. Jangan nak, doalah, dibuat hatimu nggak tenang. Sekali kamu langgar, belak. Ya 2 kali, kok lebih enak ya. 3 kali, 4 kali nggak bersuara lagi. Nggak mau berapa jadi pelanggar firman. Kenapa? Kuknya dilepas. Kuk itu apa Pak? Aturan Tuhan. Nah jadi aturan Tuhan kamu pakai, ya kita akan banyak namanya ini nggak boleh, itu nggak boleh. Beberapa orang kok ikut Tuhan susah, bukan susah. Ya ada hal yang disuka Tuhan, ada yang enggak. Ya itulah yang membuat kita terkadang melewati tantangan-tantangannya. Nah disitulah kamu harus menyangkal diri. Nah saya berdoa, belajar dari Tuhan. Pak, saya pengen masalah saya kelar, bukan hanya lewat doa, saudara. Saya nggak bilang doa itu nggak penting, penting banget doa itu. Tapi beberapa saya dalam melayani jiwa-jiwa, bagaimana pemulihan itu terjadi, seringkali terkendalanya di sinimu. Kenapa Pak? Aturan Tuhan kamu sering langgar. Kurangnya setia dalam hidupmu, lebih gampang menghidupi dosa ketimbang taat dengan Tuhan. Kalau kamu seringkali namanya tahu bahwa kuk aturan Tuhan itu jauh lebih mantap, tapi kenapa kita nggak pelajari? Kita tahu Tuhan itu baik, kita tahu Tuhan itu pasti punya rencananya damai sejahtera, kita tahu itu, tapi kenapa kamu nggak belajar itu? Yang cuma hari Minggu datang pulang ya ibadah, haleluya haleluya amin puji Tuhan persembahan pulang. Kamu harus belajar loh di rumah. Apa bedanya salib dengan kuk? Salib itu lambang dosa, perbuatan dosa kita. Kamu harus lepas. Kuk itu adalah aturan perintah Tuhan. Di dalam Ulangan 8 ayat 11. Hati-hatilah jangan kau melupakan perintah dan peraturanku. Dalam Imamat 26, ya jika kamu hidup menurut ketetapanku dan berpegang pada perintahku serta melakukannya, maka aku akan memberikan hujan pada masanya, sehingga tanahmu menghasilkan dan pohon-pohonan dalam ladangmu memberikan buahnya. Ini firman di luar kepala saya. Kenapa? Karena saya hafalin itu. Kenapa saya hafalin itu? Karena saya suka deklarasi firman. Nah kalau aturan dunia yang kamu pakai, keturunanmu akan berantakan termasuk hidupmu. Ada ibu-ibu dari Jawa Tengah,
minta ketemu sama saya. Pak, Bapak ada jadwal kapan Pak? Saya bilang, waktu itu hari apalah saya lupa. Mau ketemu di mana? Saya bilang, di mall aja Pak. Ya oke, mall mana? Mall ini lah. Terus akhirnya saya temuin. Waktu ketemu ibu ini udah cukup berumur, nangis-nangis saudara. Di mall nangis-nangis, dikira saya nangisin. Nangis-nangis saudara, nangis. Keluar air mata. Saya bilang, masalah ibu apa? Saya bilang, Pak tolong doain saya Pak, saya dikejar hutang berapa miliar. Kenapa kena hutang? Saya bilang, karena saya hidupnya cari uang Pak. Ya manusia memang cari uang, maksudnya gimana nih? Saya bilang, saya hidup cari uang terus sampai melupakan Tuhan Pak. Nah itu salah Bu, saya bilang. Iya saya salah Pak. Yang bahayanya begini Pak, dia bilang, yang ngejar utang itu anaknya sendiri. Dia punya utang 2 miliar kalau nggak salah, apa 1,5 M. Yang ngejar utang siapa? Anaknya sendiri. Loh kok bisa? Saya bilang. Nah dia cerita, dulu saya punya toko Pak, saya bangun usaha ini. Nah suatu hari goncang lah usaha ini. Saya pinjam uang 2 miliar apa 1,5 M lah. Nah akhirnya karena saya sudah tua, saya suruh anak saya yang pegang usaha dan lanjutin usaha itu dengan modal hutang ini 2 miliar atau 1,5 miliar. Nah terus akhirnya anaknya berhasil saudara dalam usaha itu, menikahlah dia. Waktu dia menikah, mantunya ini jahatnya luar biasa. Mantunya ngasut anaknya, tagih dong ke mamamu 1,5 miliar, bayangan saudara. Hah? Iya Pak, saya masih yang bener Bu. Iya dia bilang. Anaknya dihasut sama mantunya, suruh ngapain? Kan dia pernah minjem 1,5 miliar. Padahal 1,5 miliar dipakai sama dia, dikaryain segala macam, berhasil. Ditagih ke emaknya. Emaknya bingung, lu kenapa nagih ke saya? Kan duitnya dipegang sama kamu. Kan dulu lu yang ngutang. Jadi tagih. Nangis dia saudara. Ya waktu saya dengar begitu, nah Tuhan sampaikan begini, kamu ajarin anakmu cari uang bukan cari aku. Kamu akan terjerat masalah uang juga. Wah, kenapa kamu pakai aturan dunia dan lupakan aturan Tuhan? Suatu hari aturan dunia akan menghantam kamu kembali dalam hidupmu. Kapan waktunya itu pasti terjadi. Entah masa tua, masa-masa yang akan datang nggak tahu. Ingat saudara, koknya Tuhan bukan menghantam kita, tapi mengantar kita bertemu dengan Tuhan kelak pada waktunya. Yang percaya katakan amin saudara. Efek hidup dengan namanya aturan dunia dengan aturan Tuhan akan berbeda. Efek salib kamu bawa, kamu akan ketakutan dan tidak bahagia. Ya, efek daripada kuk Tuhan, kamu akan tenang hidupmu. Seperti firman tadi bilang apa? Matius 11 ayat 29. Belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut, dan hidupmu akan apa? Tenang. Ya, terima kasih. Bagaimana dengan hidup saya? Setelah saya belajarin tentang aturan Tuhan, ini nggak boleh, itu ada orang bilang, alah kau usah, kita kan kasih karunia bla bla bla. Lu aja yang langgar, saya nggak mau. Saya bangun ketaatan mahal soalnya. Saya bayar harga dalam ketaatan, mahalnya luar biasa. Saya tahu jeripayanya dan penderitaannya bagaimana. Saya nggak mau buang itu dengan seenak jidat kepala saya. Kenapa? Saya akan ngulang di tempat yang sama. Dan itu membuat saya tidak dipercaya Tuhan. Seringkali kita akan berbicara tentang namanya, saya percaya Tuhan, kamu percaya. Masalahnya dia percaya sama kita enggak. Karena semua yang katanya orang Kristen, aku percaya, enggak semuanya itu dipercaya sama Tuhan. Dalam banyak hal. Nah ini yang saudara harus tahu.
Kamu boleh ngomong percaya. Tapi apakah sebaliknya Tuhan percaya sama kita? Bagaimana Tuhan bisa percaya sama kita, Pak? Aturannya jangan dilanggar. Jangan dipermainkan. Kasihnya jangan namanya dibuang jadi sia-sia. Nah, saya ngeliat ibu ini dan bapak ini udah masa tua, nangis saudara. Di akhir hidupnya. Saya kadang-kadang lihat, waduh, kok ngeri ya. Kamu salah ngajarin anak, tuanya balik loh ke kita. Saya punya keluarga dari istri saya ya. Dari keluarga istri saya bukan orang-orang kaya-kaya banget. Ya, tapi kalau dibilang miskin enggak, saudara. Saya mungkin yang terbilang nomor sekian yang paling rendah lah. Ada yang paling rendah lagi, tapi saya tuh enggak paling rendah-rendah banget. Tapi kita dibilang kaya raya banget sih semua enggak. Dibilang miskinnya juga enggak. Tapi saya mengaca dengan keluarga istri saya yang lainnya yang kaya raya, saudara, punya uang. Hidup mereka nggak ada yang tenang. Kemarin saya satu mobil berangkat pergi makan ke Bogor, naik mobil saya jalan, terus saya tanya satu saudaranya kita lah dari pihak istri saya, ini si ini gimana si A? Saya nggak tahu lah, hidup mereka nggak ada yang tenang satupun. Mereka punya banyak uang tapi nggak ada yang tenang satupun. Bedalah sama kita gitu. Kita keluarga sederhana tapi hidup kita begitu bahagia, begitu tenang. Kenapa, Pak? Firman. Kok itu ditaruh di leher, ditawarin minum, inget kok ini. Koknya bilang nggak boleh, ya jangan. Minjem duit, ada kok. Ngandelin Tuhan, jangan minjem duit. Oh jangan. Mau gosip, ada kok. Nggak boleh gosip, nggak mau gosip saya. Itu aturan Tuhan. Ada kepahitan, Tuhan langsung diingetin, beresin hatimu. Itu kok. Kamu kan dengar banyak suara Roh Kudus kalau kamu ikutin aturan Tuhan. Tapi kalau kamu langgar-langgar, baca firman bolong-bolong, males, ya, doa nggak pernah, mau bilang, oh kok Tuhan. Belajarlah dari apa adanya kita. Nggak ada ya bilang aja, Tuhan aku ini males, aku pengen berubah dari hal yang kecil. Dari situ, ya, lebih baik kita jujur daripada kita ngomong, oh saya mengasihi Tuhan, apa benar? Oh saya percaya pada Tuhan, apa benar? Oh saya mencintai Tuhan, apa benar? Ya saya pernah ditanya sama Tuhan tuh, kamu mencintai aku apa mencintai uang? Uang Tuhan. Saya mah jujur saudara ya. Walaupun Tuhan yang ngomong sekalipun tetap saya ngomong uang, saya cinta uang Tuhan. Dulu saudara, waktu saya belum bertobat serius. Cintai aku apa uang? Uang. Nggak lama mikirnya saudara, uang. Ya akhirnya apa? Lebih baik saya jujur. Kenapa? Biar Tuhan mengkoreksi semua dan mendidik hati saya ini yang menyimpang. Nah sehingga saya lihat penyimpangan hati saya. Sebenarnya malu saudara ya. Saya sendiri ngomong begini bukan bangga, malu sebenarnya. Kalau malu ngapain diucapin Pak? Itu dosa, harus dibongkar. Ya kalau dosa nggak usah ditutup-tutupin, bongkarin aja semua. Nah saya ngomong apa adanya. Makanya saya kalau khotbah ngomong lebih cenderung belak-belakan daripada kita pura-pura ya percaya Tuhan, percaya apa betul. Bagaimana Pak bisa percaya pada Tuhan? Yohanes 14 ayat 12. Bagaimana Pak saya mengasihi Tuhan? Yohanes 14 ayat 21. Ada orang pakai Roma 8 ayat Roma 5 kalau salah. Ya, Tuhan mengasihi kita selagi kita berdosa. Jadi kita nggak perlu sungguh-sungguh, kita udah dikasihi Tuhan. Saya kadang-kadang lihat pengkhotbah, kenapa sih kayak melegalkan dosa dengan menutupi kasih Tuhan? Ini yang saya bingung saudara. Kenapa nggak ngomong kalau kita mengasihi Tuhan, ayo dulu tinggalin dosa? Kayak gitu lebih mantep deh ngomongnya. Daripada kita nggak perlu taat, karena Tuhan sudah mengasihi kita sebelum kita selagi kita lagi berdosa. Kok ngomong begitu? Kita yang sebagai pengkhotbah
mengencourage saudara, mendorong saudara dekat dengan Tuhan aja susahnya setengah mati saudara. Gimana kita kayak membiarkan semua itu seolah-olah nggak apa-apa. Dan saya dalam pendewasaan firman tidak akan pernah menyetujui tentang hal itu. Kenapa Pak? Karena sepengalaman saya belajar dengan Tuhan nggak begitu. Dosa itu wajib ditinggalin. Tapi ada banyak perkataan Paulus yang dipakai ayat demi ayat ya, dengan terjemahannya sangat menyimpang. Padahal Yesus banyak perkataan-perkataan dia yang kerasnya luar biasa. Wahyu 3 ayat 19, barang siapa ku kasihi, apain? Ku tegur, ku hajar, sebab itu relakanlah hatimu. Itu perkataan Yesus loh. Kenapa mesti ditegur? Dosa. Kenapa mesti dihajar? Dosa. Ya, jadi jangan bilang Tuhan mengasihi kita walaupun kita berdosa. Iya, tapi tinggalin dong dosanya. Lambang kita mau mengasihi Yesus. Ada amin saudara. Ya, seperti saya sampaikan firman malam hari ini, salib itu temporary, sementara, nggak lama. Ya, salib itu tidak puluhan tahun. Yang Yesus bawa salibnya sendiri. Salib pun tuh ada. Ya, tapi dia akan mati buat kita. Yang dimana kita nggak sanggup menebus dosa kita sendiri. Tuhan gantiin. Tapi mengenai salib, bukan kamu dibawa salibnya sama Yesus, enggak. Salibnya nggak pernah dibawa sama Yesus. Ya, Yesus nggak pernah menggantikan kita membawa salib kita, nggak pernah. Makanya Yesus bilang apa? Barang siapa ikut aku, pikul salib. Nah, jadi kalau saudara namanya setelah pikul salib, ya ingat, Pak, kok saya dimusuhi lama sekali, belajar firman dengan betul. Itu bisa pulih. Kalau pulih dengan cepat, artinya salib sudah kamu taruh, selesai. Dalam kematian dagingmu, pengampunan, ya kamu membiarkan ya dihina-hina orang itu sakit loh. Tapi bagaimana kamu bisa mati secara daging, gak sakit lagi walaupun dihina orang. Nah, sejak hatimu seperti itu, lebih tenang, lebih menyerahkan, lebih cuek lah ibaratnya. Ada terserah deh mau orang mau ngomong apa. Nah, itu sebenarnya diperlukan. Itu Golgota. Nah, setelah mati, biasanya Tuhan akan pulihkan kita dengan ajaib. Nah, setelah saya nggak gubris lagi ngomong apa lah, bilang kita sesat segala macam, bodo amat loh, jalannya terus dan nggak berhenti, pemulihannya malah cepat. Kenapa? Karena kita tidak membiarkan hati kita diusik dengan perkataan manusia, tapi hati kita malah dibangun lewat perkataan firman Tuhan. Nah, setelah salib kamu tinggalkan, ingat nggak selesai. Ada namanya kuk yang harus Bapak Ibu pelajari. Nah, kuk ini apa Pak? Setiap kita akan beda-beda. Tapi tujuannya tetap satu, mengenal Tuhan Yesus sebagai Allah, sebagai Bapakmu, ya sebagai apapun terserah saudara mau menganggap dia Allah yang bagaimana terserah saudara. Allah penyelamat Pak, Allah kesembuhan terserah. Dan yang pasti dia Allah. Nah, setelah belajar kuk ini, hidup kita akan lebih tenang. Nah, kenapa beberapa orang Kristen tidak bisa tenang? Ininya kamu tinggalin. Dan ini kesalahan. Ya, apa perbedaan kuk dan salib? Salib tinggalkan cara hidup berdosa, cara duniamu. Saya tahu khotbah kayak begini nggak banyak disukai orang, karena manusia itu akan cenderung lebih menghidupi dosa ketimbang aturan Tuhan dan cara bekerjanya Tuhan. Nah, setelah kuk ini dipegang, apakah kita bisa bebas Pak di dalam dunia? Tidak bisa. Akan banyak larangan ini, larangan itu, yang kamu nggak bisa menghidupinya lagi selagi ikut Tuhan. Makanya waktu beberapa orang melihat hidup saya, kok lu berbeda sih? Kuknya saya tanam. Lu dulu begini, sekarang enggak. Dulu lu begitu, sekarang enggak. Kenapa? Kuk. Dari situlah kamu akan kelihatan ikut Yesus atau tidak. Ya, ingat Paskah kita rayakan setiap hari. Berubah enggak hati kita? Lebih maju apa lebih mundur? Atau sama aja? Ya. Salib Tuhan selesai, salib kamu yang bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan yang selesaikan dosamu. Saudara kalau tidak mau akan terus membawa itu sampai akhir hidupmu, dan itu sangat mengerikan. Ya, beberapa orang bisa mengalami namanya penderitaan yang nggak ada ujungnya, saudara.
Apakah itu salah Tuhan? Bukan. Saya ikut Tuhan nggak demikian. Saya juga orang takut penderitaan, saudara. Sejujurnya takut. Ya, sejujurnya takut. Takut mati. Takut saya. Nah, waktu saya belajar firman Tuhan, itu semua tak buang, saudara. Ya, saya pernah cerita sama Bapak Ibu di sini. Saya pernah sakit jantung. Ya kalau ditanya, Pak, pernah ngalamin kematian nggak? Pernah. Tapi nggak sampai mati. Kalau istri saya beneran mati, saudara. Rohnya sampai keluar tubuh. Ya istri saya pernah mati, keluar tubuhnya, rohnya keluar dari tubuh dan dia lihat tubuhnya sendiri. Atau namanya apa ya namanya? Jasmani ya, jasad jasmaninya. Keluar rohnya. Kalau saya pernah sakit jantung. Ya tiba-tiba sakit luar biasa. Saya nggak minta Tuhan sembuhin saya hari itu. Tapi saya cuma berdoa, Tuhan kalau hari ini aku pulang, aku siap. Ya, saya nggak ada namanya ketakutan dan sebagainya, enggak. Karena saya tahu tujuan akhirnya memang itu. Buat apa saya belajar aturan Tuhan? Untuk bertemu dengan Dia kelak di dalam kerajaan sorga. Saya pernah lihat Yesus datang sebagai Allah. Ya Yesus bisa datang sebagai Bapa. Dia akan datang pakai jubah warna putih dan membawa kasihnya kepada umat manusia. Nah, beberapa orang bisa sangat menangis kalau dia datang sebagai Bapa. Dia memang anak Allah, ya atau dibilang Allah terserah lah, nggak usah diributin bahasa-bahasa begitu. Ya dia bisa datang sebagai Bapa. Kalau dia datang sebagai Tuhan, dalam rupa Tuhan, dia akan datang bawa malaikatnya. Karena kalau dia datang sebagai Tuhan, dia akan bawa semua pasukannya dia, dan itu sangat luar biasa. Dan saya lihat yang itu. Nah ya kalau datang sebagai Bapa, dia akan bilang, aku mengasihimu. Dan saya dapat beberapa kali seperti itu. Dan saudara perlu tahu, ya, melalui firman ini kamu harus belajar. Jangan hidup dalam kegelapan terus-menerus, sebab Dia Allah terang. Kamu harus buang semua itu dan pelajari hidupmu dengan yang baru. Makanya tadi dalam Galatia 2 ayat 22, ya Paulus pernah berkata bahwa hidupku bukan hidupku lagi, tapi milik Kristus. Kenapa milik Kristus? Karena Kristus hidup di dalam diri dia dalam firman itu. Apa yang dihidupi? Kuknya, aturannya, dia pelajari. Nggak ada 12 murid Yesus ya hidup dalam dosa, nggak ada. Ya Paulus nggak pernah namanya hiduplah dalam dosa maka nanti diampunin, nggak ada saudara. Tapi perubahan pengajaran gereja semakin kesini semakin masih kayak mentolerir namanya dosa, sehingga dosa banyak nggak ditegur. Kalau saya tak tegur saudara. Oh saya nggak suka Pak, minggir saudara. Minggir, nggak usah nggak. Kalau oh saya nggak maunya ditegur Pak, cari yang lain. Ya, banyak khotbah yang lain yang lebih bagus dari saya. Kalau saya tak tegurin saudara. Kenapa? Karena itu tidak benar. Karena saya hidup dalam Tuhan, Tuhan tegur saya berkali-kali. Kenapa? Ada banyak hal yang saya nggak berkenan. Pada masa saya dulu belum kenal Tuhan. Nah, kalau sekarang Pak, ya belajar dengan serius. Ya saya mencintai firman dan ngikutin. Nah nanti ya sebelum saya tutup, nanti kita belajar tentang kebangkitannya. Karena harusnya kan kemarin saya khotbahin. Nah kemarin saya khotbahin tentang kebangkitan Yesus. Yesus mati 3 hari itu ngapain? Nah ya itu kita belajar. Karena sepanjang yang saya dengar, biasanya kebangkitan itu hanya dibicarakan tentang ya kebangkitannya semata. Kita harus bangkit. Itu mungkin Bapak Ibu sudah dengar di gereja. Nah kemarin saya ngajarin tentang apa 3 hari Yesus mati ngapain. Nah itu yang saya ajari. Nah kenapa Yesus harus mati di salib dan kenapa dia harus bangkit? Apa yang dia kerjakan? Sumbernya dari mana? Si ular ini ngapain? Nah itu kemarin saya udah jelasin. Cuman belum panjang lebar. Nanti di hari seizin Tuhan di hari Jumat, ya selesai saya pelayanan di Jumat, kita ketemu lagi. Kita belajar tentang kematian kebangkitan Yesus. Setelah 3 hari dia bangkit dari kematian, apa yang dia kerjakan? Ya jadi Yesus kemana Pak? Yesus tidak ke sorga, dia mati turun ke alam maut. Nah nanti ada hubungannya dengan apa? Ular. Ya seperti dalam kitab Kejadian nanti kita bahas. Saya pernah poin pertama, ular ngapain? Ya yang pertama kemarin saya khotbahin tentang ular mancing.
kejahatanmu, supaya hubunganmu dengan Tuhan putus. Nah, poin keduanya adalah dia ngincer kemuliaan kita. Ya, setan nggak ngincer namanya hartamu, kemuliaanmu itu diincer sama si ular. Kemarin saya khotbahin itu. Saudara diberkati dengan firman-Nya, bisa katakan amin. Ya, ingat ya, belajar kok, jangan ditinggalkan. Kita kekristenan itu tidak bisa berdiem, nggak bisa diem. Ya, udah belajar nyembah, belajar doa, ada lagi terus sampai kita mati. Ya, Tuhan pernah bicara dengan satu hamba Tuhan itu cerita sama saya, bukan sama saya, sama jemaat lah lebih tepatnya, dan kebetulan ada saya di situ sebagai jemaat. Beliau bicara begini, kamu tahu Tuhan tuh bicara bahwa mengenal Tuhan sampai akhir hayat hidupmu tidak akan tuntas mengenal Tuhan. Artinya bagaimana Pak? Ada begitu besar hati Tuhan Yesus yang kamu nggak cukup waktu kita ini sepanjang 1 abad mungkin ya, kalau kita punya umur itu bisa mengenal Tuhan yang besar ini. Ya, artinya kita nggak bisa diem buat mengenal dan belajar terus hatinya Tuhan. Kalau saudara, udah cukup, wah sayang sekali. Saya menemukan banyak sekali tentang hati Tuhan. Ya, saya mencatat ini, catat ini, waduh banyak banget Tuhan. Sampai kadang-kadang saya lupa saudara untuk namanya belajar tentang itu. Ya, terima kasih. Ya, kita berdoa. Saudara yang rindu memberikan persembahan, ya kalau saudara digerakkan untuk memberkati Hineni Ministry, silakan saudara bisa menabur. Yuk kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami percaya Bapa, salib itu cuma sementara. Kukmu lah yang selama-lamanya Tuhan, yang harus kami taruh dalam roh kami, sehingga kami belajar tentang suaramu, aturan mainmu, sehingga kami kelak mati dan berakhir Bapa berjumpa dengan Engkau. Kami rindunya bertemu dengan Engkau, bukan berakhir di dalam neraka Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, Kau mati Bapa buat kami, sebab dalam kematian gak ada satupun manusia yang mau mati Tuhan, menggantikan orang lain apalagi Tuhan. Mari Roh Kudus berkati Bapa semua anak-anak-Mu dan jamah, sehingga mereka mengerti Bapa, dan Engkau arahkan dan tuntun mereka Tuhan, sehingga salib yang mereka bawa dan mereka pikul, mereka bisa cepat mengerti ya Tuhan, meletakkannya di mana Engkau perintahkan, sehingga cara pikir kami, cara hati kami menimbang baik jiwa kami Tuhan, biarlah dalam tuntunan Roh Kudus mengajar dalam hidup kami. Mari Tuhan, kami tahu Bapa, biarlah semua yang datang daripada firman-Mu membuat kami menang Tuhan, bukan kalah. Sebab di dalam Engkau Tuhan tidak ada kekalahan, di dalam Engkau ada kemenangan. Biarlah semua kesengsaraan, thank you Tuhan, semua kutuk kemiskinan dihancurkan malam hari ini demi nama Yesus. Sebab kutuk semua sudah dihancurkan oleh darah Yesus Kristus. Biar kami mengikuti Engkau dengan pikul salib Tuhan, dan kami lepaskan pada waktunya, dan kami pakaikan kuk yang baru buat kami Bapa, mengerti kuk-Mu Tuhan, sehingga kami menyukakan Engkau bukan mendukakan Engkau, dan menyenangkan Engkau bukan menyedihkan Engkau. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Yesus. Semua yang diberkati bisa katakan amin, amin, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat malam. Ngikutin ya, itu akan sama aja. Tapi kalau saudara punya pengalaman dengan Tuhan, dia akan cerita sesuatu yang luar biasa, dan ini kadang-kadang nggak pernah kita dengar, dan itu bisa membangkitkan urapan baik iman juga kita. Nah, jadi teman-teman bisa belajar itu. Ya, tidak kedagingan, harus. Nah, ini bukan kita cuma dengar firman ya, tapi diterapkan, bikin visinya, bikin sesuatu yang kamu tangkap dari firman ini, ataupun firman-firman kemarin, tangkap, tulis, bikin sebuah visionnya, ketaatannya, kamu bangun. Nah, kalau misalnya ketaatan perlu nggak sih Pak? Perlulah. Ya, beberapa kalau saudara perhatikan di dalam Alkitab, mereka sembuh itu karena ketaatan. Ya, nanti kita bahas satu-satu. Ya, kalau memang punya waktunya, kalau masih ingat saya. Beberapa itu bukan soal iman, tapi soal ketaatan. Nah, ketaatan itu bisa mendatangkan mujizat. Nah, makanya pelajari itu. Nah, setelah itu dipelajari, itu akan membawa kita itu kenal Tuhan dengan dahsyat. Ya, bukan sekedar
Iman Pak, iman Pak. Betul, iman tuh penting, bukan nggak penting. Ya, tapi ketaatan itu di atas iman. Nah, itu yang kamu harus tahu. Nah. Oke, Tuhan Yesus berkati. Sampai jumpa hari besok ya. Besok kita sharing-sharing aja ya. Nah, Jumatnya kita khotbah tentang kebangkitan Yesus. Kalau hari ini salib Yesus, kita belajar salib itu apa, udah kita bahas. Besok kita ngomongin kebangkitan Yesus Kristus. Hari apa Pak? Hari Jumat ya. Sebenarnya minggu kemarin udah saya bahas. Ya, terima kasih juga kembali. Sampai jumpa. Yang belum follow bisa follow dulu ya. Nanti di hari Jumat bisa ketemu lagi atau hari esok ya. Terima kasih. God bless you.